Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Berhubung tinggal beberapa ratus bab lagi, silakan Penatua memberikan masukan judul selanjutnya di komentar. Yang paling banyak dipilih nanti Mimin buatkan videonya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1101 subscribe Penatua. Wanita di depannya mengenakan jubah kelabu tua, yang sangat tidak pantas untuknya dan tampak sedikit murah hati. Namun, ketika orang lain melihat wanita itu pada awalnya, perhatian mereka secara alami terfokus pada wajah kecilnya yang heroik, dan kekurangannya tidak dapat menyembunyikan kelebihannya, sehingga kekurangan jubahnya tidak akan diperhatikan. Su Yun terkejut. Tapi Xiao tidak terkejut. Jelas, dia tahu bahwa Su Yun akan datang kepadanya kali ini. Jadi, kamu adalah penghubung Liu Luo di Xianting. Su Yun melirik Xiao Yu, dan matanya melebar. Xiao Yu menyapu keluar pintu beberapa kali dan berbisik, ini bukan tempat untuk berbicara. Masuklah dan bicara. Su Yun mengangguk dan melangkah masuk. Xiao melihat sekeliling dengan hati-hati. Suaner dengan lembut menutup pintu, menyegelnya dengan beberapa segel, lalu berbalik dan berjalan masuk. Ini adalah rumah dengan fasilitas sederhana. Sebuah arai cerah dicat di tanah. Di sebelahnya ada beberapa lemari yang terbuat dari batu giok. Ada beberapa gulungan, botol, dan kaleng di lemari, tetapi lebih banyak kertas putih yang ditumpuk. Setiap kertas bersinar seperti bintang dan indah. Su Yun melihat ke kamar dan berkata, utusan roh detektif. Apa ini? Kerja keras yang bertugas mendeteksi denyut spiritual untuk Xianting. Xiao Jiandan berkata, itu milik Departemen Ibu Kota Xianting. Ada banyak kristal Reiki di pembuluh darah Reiki. Xianting menggunakan kristal Reiki ini untuk mengoperasikan ribuan susunan dharma mereka. Betulkah? Mata Su Yun menyapu lemari dan berkata, apakah eksplorasi roh semacam ini membuat banyak orang? Pasti ada lebih dari 1000. Mengapa kamu ingin bergabung dengan Xianting? Alam adalah untuk mengejar jalan seni bela diri yang ekstrim. Platform Xianting lebih besar dari yang pernah aku lihat sebelumnya. Tentu saja, sebagian alasannya adalah untuk membantu kamu. Untuk membalas kamu karena telah menyelamatkan aku di istana Linglong yang besar. Kata Xiao. Su Yun merasa lega saat mendengar suara itu. Dibandingkan dengan penggemar Baiyan yang asli, Wuci seperti Xiao Zhen memiliki pengejaran seni bela diri yang jauh lebih kuat. Dia akan bergabung dengan Xianting. Su Yun tidak terkejut. Satu-satunya kejutan adalah dia bisa bergabung dengan Xianting. Apa persyaratan Xianting untuk utusan eksplorasi roh? Adakah yang bisa memilih? Tentu saja tidak. Jika kamu tidak memiliki keterampilan yang luar biasa, kamu memerlukan beberapa hubungan. Aku memiliki sedikit pengenalan tentang seni mencari dan melacak. Kebetulan ketika Xianting merekrut orang, aku memiliki ide untuk memasuki Xianting untuk berkultivasi. Paman Huking mengetahui hal ini dan merekomendasikan aku kepada orang dewasa di Xianting. Dia masih memiliki beberapa kontak di Xianting, jadi aku dapat memasukinya dengan lancar. Aku mengerti. Liu Luo telah memberitahu aku bahwa Xianting juga sangat prihatin dengan kemunculan kembali Xianqi kali ini. Beberapa ahli di Xianting sebenarnya dikultivasikan melalui Xianqi. Jumlah abadi tidak jelas, tetapi sangat sulit untuk mengolah atau bahkan merekrut seorang ahli. Namun, tempat Xianqi setiap 30.000 tahun sekali dapat membawa penerus yang cukup besar ke Xianting. Xianting telah mempersiapkan kandidat yang sangat baik lebih awal. Mereka berbakat dan setia kepada Xianting. Meskipun kultivasi mereka tidak tinggi, selama mereka memasuki Xianqi, mereka dapat dipromosikan menjadi keabadian yang hebat dalam waktu yang sangat singkat dan melayani Xianting dengan sepenuh hati. Alasan mengapa Xianting dapat mewakili hukum Xianting juga karena kekuatan mereka yang kuat, dan kekuatan mereka tidak keluar dari udara tipis, tetapi juga karena mereka telah mengumpulkan dan membayar selama bertahun-tahun. Kata Su Yundan. Sebenarnya, dia tidak terlalu muak dengan Xianting. Meskipun beberapa orang di Xianting tidak tahu malu, Xianting telah melakukan tugas mereka selama bertahun-tahun. Tanpa Xianting, aku khawatir dunia peri tidak akan setenang saat ini, dan alasan mengapa dia menentang Xianting hanya karena posisi mereka yang berbeda. Di masa lalu, pemahaman aku tentang Xianting terbatas pada mulut orang-orang. Ketika aku benar-benar memasuki Xianting, aku menemukan bahwa aku memiliki pemahaman yang terlalu sedikit tentang Xianting, dan kekuatan Xianting sangat sesuai dengan apa yang dikatakan orang. Itu bukan hanya sesederhana itu, kata Xiao. Ceritakan tentang pemahamanmu saat ini tentang Xianting. Meskipun aku memasuki Xianting untuk beberapa waktu, pemahaman aku tentang itu hanyalah puncak gunung es. Sistem manajemen Xianting sangat ketat. Siapapun dari atas ke bawah harus mematuhi perintah atasan, dan sistem kelas Xianting adalah juga sangat kejam. Bahkan jika kekuatan pihak lain lebih rendah dari kamu, kamu harus mematuhi selama posisi resmi lebih tinggi dari kamu. Jika tidak, kamu akan dihukum berat oleh hukum Xianting. Xianting dibagi menjadi 5 pangkat pejabat senior, dari level 1 ke level 5, dan 5 peringkat adalah yang terendah, level pertama adalah yang tertinggi. Setelah level kelima, ada orang-orang tanpa pangkat resmi. Misalnya, aku, dan sebagian besar pejabat tingkat kelima berada di bawah pejabat tingkat keempat. Sebagian besar pejabat tingkat keempat adalah kepala berbagai departemen. Kementerian Hukuman Membunuh Bulan, Kementerian Sistem Penghormatan dan Pergi, dan Kementerian Ibu Kota Chen Xin Seng milik tingkat keempat. Kami jenderal dihubungi hanya tingkat kelima dan tingkat keempat, dan kita tidak bisa melihatnya.
Su Yun mendengarkan dengan seksama dan tidak menyela. Xiao Lei berhenti dan melanjutkan, ada juga ketentuan untuk promosi pangkat Xianting. Utusan dari setiap peringkat akan dinilai setiap 600 tahun. Jika pengalaman dan kekuatan mereka memenuhi standar, mereka akan dapat naik jika mereka menghasilkan banyak uang. Namun, ini ditujukan untuk orang-orang Xianting tanpa pangkat dan orang-orang Xianting dengan peringkat 5. Mereka bergantung pada beberapa hubungan di atas peringkat 4 dan kacau di masa lalu. Siapa Xianting yang bertanggung jawab atas urusan Xianqi ini? Dikatakan bahwa dia adalah orang dewasa dari tingkat ketiga. Semua departemen tingkat keempat harus bekerja sama sepenuhnya. Xiao Lei berkata dengan wajah bermartabat. Orang dewasa urutan ketiga. Su Yun mengerutkan kening, kultivasi apa itu? Sulit untuk mengatakannya. Xiao Zhen menggelengkan kepalanya, persyaratan Xianting untuk utusan di semua tingkatan tidak diperlakukan dengan kultivasi, tetapi dengan kemampuan terlebih dahulu dan kemudian kultivasi. Oleh karena itu, kekuatan orang dewasa tingkat ketiga ini tidak dapat dispekulasikan, tetapi kemampuannya sama sekali tidak terbayangkan. Seberapa jauh Xianting mencari Xianqi sekarang? Aku sudah memberitahu Liu Luo apa yang aku ketahui. Metode yang diadopsi oleh Xianting sangat sederhana dan efektif. Faktanya, banyak sekte di dunia peri dipantau oleh orang-orang dari Xianting. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan tingkat pencarian Xianqi dari masing-masing sekte. Pesta, di mana sekte mencari dan tidak ada jejak Xianqi, mereka akan mengesampingkan tempat ini dan mencari tempat lain. Dunia peri sangat besar, dan kolam peri dapat muncul di mana saja. Meskipun pengadilan peri kuat, itu juga kekurangan staf untuk mencari tempat ajaib seperti itu di dunia peri. Aku mengerti. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah, ya, berapa banyak wilayah yang telah diperiksa Xianting sekarang? Sudahkah kamu menentukan di mana Xianqi akan muncul? Aku tidak tahu. Aku hanya utusan Xianting yang berpangkat lebih rendah. Aku tidak tahu banyak. Aku tidak dapat memberi kamu banyak informasi. Karena Liu Luo meminta kamu untuk datang ke Xianting, aku yakin aku juga berharap kamu dapat mencari petunjuk di sini sendiri. Yang bisa aku lakukan adalah memberi kamu alasan untuk tinggal di Xianting. Ya, Su Yun mengangguk, terima kasih, Xiao Lei. Lagi pula, tanpamu, aku mungkin tidak akan berdiri di sini. Karena kamu telah menyelamatkan aku, tidak bisakah aku membantu kamu? Meskipun aku seorang putri, aku juga orang yang memperhatikan kebaikan. Terlebih lagi, aku bersedia bergabung dengan organisasi yang kuat seperti Xianting. Aku dapat belajar banyak di sini. Siapa pemimpin Xianting? Pada saat ini, Su Yun tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ketika pertanyaan itu jatuh, Xiao jelas tercengang, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu siapa pemimpin pengadilan itu. Aku khawatir bukan hanya aku tidak tahu, tetapi banyak orang tidak tahu. Belum banyak orang melihat pengadilan Tuhan. Ya, tidak mungkin utusan Orde Kelima melihat pengadilan Lord. Aku tidak tahu apakah itu level 4, tetapi dikatakan bahwa Benediktin. Tepat ketika Xiao hendak mengatakan sesuatu, ketukan kecil di pintu tiba-tiba berdering. Xiao Lei dan Su Yun tercengang. Su Yun menatap Xiao Lei. Xiao Lei sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Dia baru saja bangkit dan berjalan perlahan menuju gerbang. Xiao R, apakah kamu di dalam? Pada saat ini, ada sedikit tangisan di luar. Xiao Lei tercengang, dan kemudian dia menghela nafas lega. Siapa ini? Salah satu sahabatku di Xianting, jangan khawatir. Dia seharusnya tidak punya masalah, kata Xiao. Su Yun mengangguk. Xiao berlari ke gerbang, mengangkat segel dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, seorang gadis dengan kulit kasar dan penampilan cantik elf berlari masuk. Begitu gadis itu memasuki rumah, dia buru-buru menutup pintu. Melihatnya, dia tampak sangat cemas. Namun, ketika dia tenang, dia menemukan bahwa selain Xiao, ada seorang pria dengan jubah hitam dan kulit yang sangat pucat di ruangan itu. Gadis itu tertegun dan menatap Xiao lagi. Tiba-tiba, matanya berkedip dan menunjukkan senyum aneh. Yah, apa yang kamu pikirkan? Wajah Xiao memerah dan alis Willow-nya berkerut. Hihi, tidak heran pintumu tertutup. Ini pertemuan rahasia di sini. Gadis itu mengedipkan mata pada Xiao, seolah-olah aku telah melihatnya. Xiao Kui bergumam dengan marah dan berkata dengan serius, Xiao, jangan main-main. Ini temanku, kami bukan hubungan seperti itu. Aku mengerti. Gadis itu tersenyum dan tidak percaya sama sekali. Xiao Zhen menghela nafas. Mengetahui bahwa tidak perlu menjelaskan saat ini, dia pergi dan memperkenalkan Su Yun. Su Yun, ini adalah teman yang aku kenal di Xianting. Hua Xiao, seperti aku, juga utusan eksplorasi roh Xiao. Ini Su Yun, teman aku dan dermawan penyelamat aku, dari Sekte Wenxian. Halo, nama aku Hua Xiao. Gadis itu datang dan berkata sambil tersenyum. Halo, Su Yun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao, apakah kamu mencariku dengan tergesa-gesa? Tanya Xiao. Sayang, Hua Xiao menghela nafas dan tampak sedih, bukan Gongsun Lang sialan itu. Gongsun Lang, ya, dia melecehkanmu lagi. Ya, Gongsun Lang bajingan ini, aku tidak merasakan apa-apa tentang dia, tapi aku ingin menjadi mitra kultivasi gandanya. Embrio warna ini, di masa depan, ketika kekuatanku kuat, aku akan membuatnya terlihat bagus.
Hua Xiao Xiao membenci, kuat. Xiao Zhen berpikir sejenak, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya, Xiao Xiao, aku mendengar bahwa Gongsun Lang adalah salah satu pengganti pendatang Xianqi. Apakah ini benar? 1102. Ya, Hua Xiao Xiao mengangguk dan berkata, tapi dia hanya pengganti. Gongsun Lang tidak banyak. Meskipun dia mengerikan, dia masih memiliki beberapa bakat. Dia direkomendasikan oleh Departemen Ibu Kota untuk memasuki Xianqi. Namun, ada kandidat dari semua departemen, dan ada banyak orang yang lebih baik darinya. Bakat Gongsun Lang bukanlah apa-apa. Meskipun ada 5 orang yang secara resmi memasuki Xianqi, tetapi ada 500 pengganti, dan dia tidak dapat diubah dengan cara apapun. Masalah ini mungkin tidak mungkin. Bagaimanapun, itu cukup untuk membuktikan bahwa Departemen Ibu Kota sangat mementingkan dia dengan direkomendasikan oleh Departemen Ibu Kota. Jika kamu adalah mitra kultivasi gandanya, setidaknya akan lebih mudah bagimu untuk berkembang di Xianting di masa depan. Kata Xiao. Setelah mendengar ini, Hua Xiao Xiao melambaikan tangannya lagi dan lagi, tampak jijik dan berkata, tidak, aku mendengar bahwa Gongsun Lang memiliki banyak mitra latihan ganda sebelumnya, tetapi entah bagaimana, setiap mitra latihan ganda yang mengikutinya meninggal secara menyedihkan karena suatu alasan. Beberapa orang kata Gongsun Lang sengaja membunuh mereka. Orang ini sangat lucu dan merasa aneh, aku tidak akan memintanya untuk duduk di mitra kultivasi ganda aku. Kamu tidak mengenalnya, jadi kamu bisa mengatakan, ketika kamu mengenalnya, dengan temperamen kamu, kamu pasti membencinya lebih dari aku. Yah, Xiao Lei tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yah, jangan bicara tentang pria itu, Xiao Er, ceritakan tentangmu. Hua Xiao Xiao menyenggol Xiao Xiao dan berkata dengan senyum misterius, temanmu Hihi, datang ke sini untuk menemuimu. Itu benar. Nizi Bao, jangan ngaku. Hua Xiao Xiao berbisik. Xiao Zhen sama sekali tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan gadis itu. Oh, aku benar-benar bersalah hari ini. Seharusnya aku tidak datang kepadamu untuk bersembunyi. Jangan marah padaku. Aku akan segera pergi ketika Gongsun Lang pergi nanti. Aku tidak akan mengganggumu. Hua Xiao Xiao berkata dengan tergesa-gesa. Tidak masalah. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu suka. Su Yun dan aku tidak akan keberatan. Tapi aku akan keberatan. Hua Xiao Xiao berkata dengan serius, kita adalah saudara perempuan yang baik. Aku tidak bisa menunda kebahagiaanmu. Su Yun telah berdiri tidak jauh. Meskipun dia agak jauh dari kedua wanita itu, Su Yun masih mendengar percakapan di antara mereka dengan jelas dan tidak bisa menahan tawa. Dia terbatuk, langsung menghampiri dan memberi hormat pada bunga Xiao Xiao. Gadis ini, terima kasih atas perhatianmu. Su Yun ada di sini untuk berterima kasih atas waktunya di Xianting. Su Yun. Begitu Xiao Lei mendengar ini, dia sedang terburu-buru. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Su Yun mengedipkan mata padanya, Xiao Lei berhenti berbicara. Dia bisa membaca arti di mata Su Yun. Saat ini, semakin dia menggambarkan, semakin gelap dia. Alih-alih ini, lebih baik mengakui dengan murah hati dan membersihkan dirinya sendiri. Xiao Lu menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Oh, kamu terlalu sopan. Dia dan aku adalah saudara perempuan. Bagaimana kita bisa saling menjaga? Harus dikatakan bahwa kita saling menjaga. Hua Xiao Xiao tersenyum dan jelas memiliki perasaan yang baik untuk Su Yun. Nona Hua Xiao Xiao, siapa Gongsun Lang yang baru saja kamu sebutkan? Su Yun tampaknya cukup tertarik pada Gongsun Lang dan bertanya. Gongsun Lang. Mendengar 3 kata ini, alis Hua Xiao Xiao segera mengerutkan kening, itu juga utusan pengadilan abadi, tapi dia lebih dekat dengan orang dewasa tingkat keempat. Dia datang lebih awal dariku, tapi dia tidak tinggal bersama kami utusan non-level di masa lalu, jadi aku tidak tahu banyak tentang dia. Bagaimana orang dewasa peringkat keempat mendukungnya? Tidak bisakah dia memiliki kekerabatan dengan orang dewasa urutan keempat? Aku tidak tahu, tetapi ada rumor, tetapi itu tidak dapat dikonfirmasi. Tetapi yang dapat kita ketahui adalah bahwa dia harus segera dipromosikan menjadi utusan peringkat kelima. Tujuan kamu bekerja di Xianting adalah untuk mendapatkan perlindungan dari Xianting, mendapatkan manfaat dari Xianting dan latihan yang lebih baik, tetapi posisi tanpa pangkat adalah posisi terbawah dari Xianting. Bahkan jika manfaat dari Xianting dibagi ke dalam panggung kamu, aku takut tidak banyak yang tersisa. Mengapa tidak berteman dengan Gongsun Lang dan memanjat dengan tangannya? Su Yun tersenyum. Tanpa diduga, Hua Xiao Xiao tiba-tiba tampak marah. Matanya menatap Su Yun juga penuh amarah, tetapi dia berkata dengan dingin, Xiao Er, kali ini aku pikir kamu telah melihat orang yang salah. Orang bernama Su Yun ini tidak terlihat sangat baik bagiku. Perlu menyanjung orang-orang di atas untuk mencapai ketenaran dan kekayaan. Meskipun Hua Xiao Xiao adalah seorang wanita, aku tidak akan begitu lemah. Hua Xiao Xiao dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dia benar-benar terlihat seperti wanita yang tidak membiarkan pria. Ini sangat mirip dengan Xiao. Tidak heran mereka adalah saudara perempuan dengan temperamen yang sama dan minat yang sama. Nona Xiao Xiao, jangan terlalu marah. Ini adalah kenyataan. Kenyataannya tidak seindah yang kamu dan aku pikirkan. Kita semua harus menghadapi kekejaman di sini. Tentu saja, aku mengagumi integritas Nona Xiao Xiao. Tidak banyak orang-orang menyukai Nona Xiao Xiao sekarang. Namun, aku juga baik untuk Nona Xiao Xiao dan putranya. Karena Nona Xiao Xiao tidak mau melakukannya, lebih baik, biarkan aku turun dan berteman dengan Gongsun Lang dan biarkan dia membantu kamu.
kata Su Yun. Tidak mungkin. Hua Xiaoxiao menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah itu sama? Nona Xiaoxiao sangat benar. Aku percaya sama sekali tidak ada yang bisa dikatakan tentang karakter kamu. Jika kamu bisa berdiri lebih tinggi, itu akan menjadi berkah besar bagi dunia peri dan berkah bagi orang-orang di dunia peri. Nona Xiaoxiao, kamu tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Su Yun bersedia menjadi penjahat, tapi tolong jangan menolak. Su Yun hanyalah orang dari sekte kelas 3 dan tidak memasuki istana peri tanpa restu ini, tapi kamu berbeda. Karena kamu memiliki kemampuan ini untuk memasuki Xianting, itu menunjukkan bahwa kamu lebih baik dari aku. Kemampuan Su Yun terbatas, tetapi kamu masih bisa melakukan ini. Nona Xiaoxiao, bahkan jika itu bukan untuk kamu sendiri, tolong juga demi dari semua makhluk hidup di dunia peri. Su Yun berkata dengan serius. Kata-kata lurus semacam ini jatuh, tetapi Hua Xiaoxiao jatuh ke dalam dilema. Dia ingin membantah, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia memandang Xiao Lei, tetapi melihat bahwa Xiao Lei diam dan hanya berdiri diam di samping, jadi dia berbisik, lihat, Xiao Er, apa yang dikatakan Su Yun masuk akal. Xiao, buat keputusan sendiri. Xiao berkata dengan lembut. Su Yun juga mengenal Xiao. Xiao tahu rencana Su Yun, tapi Hua Xiaoxiao adalah temannya. Dia tidak akan menipu Hua Xiaoxiao demi Su Yun, jadi dia hanya bisa membiarkan Hua Xiaoxiao membuat keputusannya sendiri. Hua Xiaoxiao tampak malu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, Su Yun, apakah ini tidak baik untukmu? Jika kamu dapat melakukan sesuatu untuk orang-orang di dunia peri, Su Yun tidak akan ragu bahkan jika dia dicap. Nona Xiaoxiao, tidak perlu khawatir. Sebenarnya, jika kamu benar-benar ingin mengatakan bahwa Su Yun adalah juga egois, dia hanya utusan yang pangkatnya lebih rendah ketika dia bergabung dengan Xianting. Hati Su Yun kurang lebih tidak nyaman. Gongsun Lang adalah kesempatan. Jika dia bisa menggunakan Gongsun Lang untuk mempromosikannya ke peringkat 5 utusan, Su Yun sebenarnya sangat senang, jadi kau melakukannya untukku. Hua Xiaoxiao menatap Su Yun dan berkata dengan curiga. Su Yun langsung mengangguk tanpa ragu. Dia menatap Xiao lagi, tapi Xiao masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Hua Xiaoxiao berpikir lama, akhirnya menghela nafas dan berkata, "Yah, kalau begitu, pergi dan coba. Nona Xiaoxiao sedang menunggu kabarku. Jangan terlalu senang, aku harus memberitahumu dulu. Aku tidak akan membantumu, aku tidak ingin melihat Gongsun Lang sejenak. Serahkan saja Gongsun Lang padaku. Dalam hal ini, sulit bagimu." Hua Xiaoxiao tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia tahu bahwa Su Yun adalah untuk persahabatannya dengan Xiao, dia selalu memiliki benjolan di hatinya. Bagaimanapun, Su Yun berencana untuk menggunakan Gongsun Lang, yang membuatnya merasa baik. Untuk Su Yun mereda banyak, Xiao, meskipun kamu tidak berniat untuk membantu Su Yun, jika kamu tidak memperkenalkan Gongsun Lang kepada Su Yun, aku khawatir bahkan jika dia memiliki keterampilan yang hebat, dia tidak dapat berbicara dengan Gongsun Lang. Oleh karena itu, kamu masih perlu membuka kepala ini terlebih dahulu. Pada saat ini, Xiao Yu yang diam, akhirnya mengeluarkan suara. Begitu Su Yun mendengar ini, dia langsung menatap Xiao dengan penuh terima kasih. Hua Xiao mendengar suara itu, tetapi wajahnya malu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan ragu-ragu, Xiao Er, aku tahu maksudmu. Aku tidak bisa menyembunyikan Koko Gongsun Lang. Bagaimana aku bisa mengembalikannya? Xiao, pikirkan baik-baik. Jika kamu dipromosikan menjadi utusan peringkat kelima, akankah dia Gongsun Lang berani melecehkanmu lagi? Xiao bertanya, alasan mengapa dia berani melecehkanmu tanpa henti adalah karena dia memiliki lebih banyak energi di Xianting daripada kamu. Jika energimu lebih besar darinya, bahkan jika dia memiliki 100 keberanian, dia tidak berani mengacaukanmu. Oleh karena itu, Xiao, jika kamu ingin menyelesaikan masalah kamu, metode Su Yun sangat bagus. Harap pertimbangkan itu. Hua Xiao mengerutkan kening, berpikir lama, dan akhirnya membuat keputusan. Dia menghela nafas dan berkata tanpa daya, kalau begitu, baiklah, aku akan memperkenalkan Gongsun Lang kepada Su Yun. Su Yun mengagumi kebenaran agung Nona Xiao. Jangan katakan hal yang baik. Aku tahu siapa Hua Xiao, tapi aku tidak bisa melihatmu, Su Yun. Sepertinya dia telah menemukan pasangan kultivasi ganda yang berbeda. Hua Xiao memeriksa kembali Su Yun dan Suan, berkata, ayo, kalau begitu, kamu bisa pergi denganku. Gongsun Lang mencariku kemana-mana. Aku yakin kita harus bertemu dengannya jika kita berkeliaran di luar. Baiklah, ayo pergi. 1103. Lorong. Xiao, dari mana saja kamu? Mudahkan aku menemukannya. Seorang pria berjubah rendah memandang Hua Xiao di depannya dengan lembut dan berbisik dengan suara rendah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Hua Xiao melirik pria itu dan berkata dengan sedih. Xiao, tuanku memberiku 2 pil-pil Jinghun beberapa hari yang lalu. Setelah meminumnya, kamu dapat mencuci jiwamu dan memurnikan tubuhmu. Ini sangat baik untuk budidaya makhluk abadi. Namun, yang abadi hanya dapat meminum 1 pil. Aku minum 1 pil. Yang tambahan tidak berguna. Aku ingin memberikannya kepada kamu. Aku mendengar bahwa terobosan kultivasi kamu belum lama ini adalah waktu untuk konsolidasi. Silakan ikuti aku ke tempat kultivasi aku. Aku akan bekerja sama dengan kamu untuk mencerna pil ini. Pria itu, Gongsun Lang, tersenyum dan berkata, jika kamu ingin memberiku pil, bawa saja langsung. Mengapa kamu ingin aku pergi ke tempat kultivasimu? Bukankah itu merepotkan? Hua Xiaozi bertanya.
Pil jiwa murni ini perlu diambil dalam susunan dharma tertentu untuk memiliki efek. Bahkan jika aku memberi kamu pil, kamu tidak tahu caranya. Menelannya hanya akan sia-sia, kata Gong Sun Lang. Kalau begitu kamu tidak perlu, karena apakah kamu menggunakan arai dharma atau tidak, itu sia-sia. Aku tidak membutuhkannya. Hua Xiao Xiao bersenandung. Ini. Gong Sun Lang sedikit malu. Ada jejak kemarahan di bagian bawah matanya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Xiao, jika benda ini ada di tangan orang lain, itu pasti sia-sia, tetapi bagaimana bisa dikatakan sia-sia di tanganmu? Apalagi, bahkan jika kamu benar-benar menyia-nyiakannya, aku tidak akan merasa kasihan, karena itu sia-sia di tangan kamu. Su Yun tercengang ketika dia mengatakan ini. Aku telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Su Yun harus menyerah pada mulut tak tahu malu ini. Xiao Zhen tidak merasa banyak, tetapi Hua Xiao Xiao tidak tahan. Seluruh tubuhnya dingin, dan matanya ke arah Gong Sun Lang menjadi semakin jijik. Meskipun kata-kata pintar Gong Sun Lang Hua dapat menipu hati beberapa makhluk abadi, Hua Xiao Xiao bukanlah makhluk abadi biasa. Dia tampaknya sangat tahan dengan kata-kata manis ini, tetapi seorang gadis mencari kebenaran dari fakta. Meskipun Gong Sun Lang Hua memiliki beberapa cara, dia menggunakan tempat yang salah. Jika dia memperlakukannya dengan tulus, mungkin Hua Xiao Xiao tidak akan memperlakukannya seperti ini. Hua Xiao Xiao tampaknya sangat sabar, jadi dia ingin berbicara, tetapi pada saat ini, Su Yun di sebelahnya tiba-tiba bergegas dan berkata sambil tersenyum, Xiao Xiao, ini adalah hati anak itu. Bagaimanapun, setidaknya kita harus pergi. Dan lihatlah, jika tidak, kita akan memenuhi hati anak itu. Gong Sun Lang mau tak mau mengalihkan perhatiannya ke Su Yun saat Su Yun membuka mulutnya. Xiao Lei mengenalnya, aku harus mengatakan bahwa Xiao Lei juga cantik, dan kecantikannya bahkan di atas Hua Xiao Xiao. Namun, Xiao Lei terlalu kaku, aku khawatir itu lebih sulit untuk dihadapi daripada Hua Xiao Xiao. Tapi Gong Sun Lang hanya bisa memikirkan Hua Xiao Xiao. Mendengar pidato Su Yun, Gong Sun Lang tahu bahwa orang ini seharusnya memiliki hubungan yang mendalam dengan Hua Xiao Xiao. Dia waspada di matanya dan bertanya, Xiao Xiao, siapa ini? Bagaimana dengan dia? Dia adalah... Aku hanya teman biasa Xiao Xiao. Su Yun segera menyela Hua Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum. Teman biasa. Gong Sun Lang memandang Su Yun dengan aneh. Aku belum berkonsultasi dengan anak ini. Su Yun meninju Gong Sun Lang dan berkata sambil tersenyum. Gong Sun Lang. Gong Sun Lang berkata dengan lemah, tapi pandangannya menatap Su Yun dengan hati-hati. Tanpa diduga, ketika kata-katanya jatuh, Su Yun langsung menunjukkan keterkejutan. Dia segera menatap Gong Sun Lang dengan serius dan bertanya, Gong Sun Lang. Apakah kamu Gong Sun Lang yang terkenal dari Departemen Ibu Kota? Hah, pernahkah kamu mendengar tentang aku? Gong Sun Lang tidak mengerti, tetapi kata-kata Su Yun membuatnya cukup nyaman. Ya, mengapa tidak? Orang lain mengatakan bahwa Gong Sun berbakat. Dia tahu bahwa dia sangat baik. Meskipun dia belum memenangkan posisi resmi tingkat kelima, dia telah dihargai oleh orang dewasa tingkat keempat. Tidak ada yang mengatakan bahwa dia akan bangkit di masa depan. Jika dia belum pernah mendengar tentang pria yang begitu mulia, dia hanya bisa mengatakan bahwa aku Su Yun tidak tahu apa-apa, kata Su Yun sambil tersenyum. Gong Sun Lang bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Dia melirik Su Yun dan bertanya, kamu tidak terlihat seperti pria Xianting. Siapa kamu? Aku Su Yun, dari Wen Xianzong. Tanya Xianzong, tidak pernah mendengar hal tersebut. Hanya tingkat ketiga. Aku mengerti. Mendengar bahwa itu adalah Xiaozong tingkat ketiga, Gong Sun Lang mengangkat jejak penghinaan di matanya. Dia terlalu malas untuk terus memperhatikan Su Yun. Matanya beralih ke Hua Xiao Xiao lagi dan bertanya, Xiao Xiao, lihat. Hua Xiao Xiao hendak menolak, tapi dia melihat Su Yun mengedipkan mata padanya. Dia ragu-ragu lagi dan lagi. Dia akhirnya menghela nafas dan berbisik, baiklah, aku akan pergi dan melihatnya. Oke, ayo pergi, ayo. Gong Sun Lang sangat gembira dan buru-buru berkata. Melihat ini, Xiao Lei segera mengikutinya. Gong Sun Lang mengerutkan kening, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa membiarkan orang-orang ini pergi bersama. Tempat budidaya Gong Sun Lang bukan di lantai ini, melainkan langsung dipindahkan ke lantai 2. Di sini pada dasarnya adalah tempat di mana 5 utusan peringkat masuk dan keluar. Seperti orang tanpa pangkat, mereka biasanya tidak diperbolehkan masuk. Namun, dengan Gong Sun Lang, ketiga orang ini juga tersentuh dengan cahaya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Sepanjang jalan, Hua Xiao Xiao tampak sedikit gugup. Xiao Xiao tampak acuh tak acuh, sementara Su Yun melihat sekeliling seperti bayi yang penasaran. Kadang-kadang dia melihat keabadian masa lalu dan bangunan serta paviliun di sekitarnya. Untuk sesaat, Xiao Xiao, yang berada di sebelahnya, membenturkannya dengan lembut dengan sikunya untuk mengingatkannya agar memperhatikan dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang tanpa pangkat. Orang yang lewat ini sebenarnya adalah bos mereka. Tidak sopan melihat bos mereka tanpa menyapa, belum lagi perilaku ini. Namun, Su Yun jelas mengabaikan perasaan orang-orang ini. Meskipun wajah beberapa orang tidak puas, dia masih tidak memiliki kesadaran sedikitpun. Mereka semua adalah master di puncak 4 tingkat lingsuan abadi, dan tidak sedikit orang dengan 5 tingkat.
Sebenarnya, orang seperti itu memiliki kemampuan untuk memimpin sekte abadi, tetapi di Xianting, dia hanya seorang utusan kecil peringkat 5. Seberapa kuat seharusnya kekuatan Xianting? Su Yun berpikir diam-diam, dan pandangannya tertuju pada kamar-kamar yang digunakan oleh para utusan. Meskipun sebagian besar ruangan tertutup rapat, beberapa di antaranya hanya terbuka dan keluar dari keabadian. Setiap kali sebuah ruangan terbuka, Su Yun segera menutup matanya dan merasakan aroma barisan yang didorong oleh pembukaan ruangan itu. Meskipun Xiao Zhen sangat tidak berdaya tentang perilaku Su Yun, dia mengerti bahwa Su Yun tidak ingin menjadi segar. Sebenarnya, dia khawatir karena dalam kognisinya, yang disebut utusan dan orang dewasa yang berjalan ini tidak ada apa-apanya di matanya. Dia sedikit bersemangat ketika memikirkan adegan penghancuran Kuyang di Istana Dalinglong, darah di sekujur tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih. Membantu Su Yun bukan hanya untuk membalas kebaikannya, tetapi juga karena dia memuja Su Yun. Seperti penggemar Baiyan, Xiao Yu memiliki pengejaran seni bela diri yang ekstrim, tetapi dia berbeda dari penggemar Baiyan. Pengejarannya akan seni bela diri selalu berada di jalan yang benar, dan dia bisa menderita karena seni bela diri, tapi dia tidak membiarkan dirinya menghubungi kekuatan apapun terhadap kemanusiaan, tetapi Baiyan Fan berbeda. Dia benar-benar terobsesi dengan seni bela diri. Tidak peduli apa, selama dia bisa meningkatkan dan mewakili kekuatan, dia ingin mendapatkan dan memiliki kekuatan ini. Meskipun penggemar Xiao Zhen dan Baiyan sama-sama mengejar seni bela diri, mereka merasa sangat berbeda dengan Su Yun. Sejak mereka mengalahkan penggemar Baiyan terakhir kali, aku tidak tahu bagaimana dia sekarang. Biarkan dia pergi. Su Yun tidak terlalu peduli dengan penggemar Baiyan. Meskipun mereka semua berasal dari daratan Tianwu, dia memilih jalan ini sendiri, dan Su Yun tidak dapat campur tangan. Pada saat ini, Gong Sun Lang pergi ke paviliun dan menari di depan paviliun. Jejak gas peri meluap dari telapak tangannya. Gas peri menembus ke pintu di depannya dan segera menghilang. Tidak lama kemudian, ketika pintu tiba-tiba berbunyi, sejumlah besar retakan langsung muncul. Cahaya meluap dari celah-celah, dan orang yang menusuk tidak bisa membuka mata mereka, tapi cahaya itu hanya berlangsung sebentar, kemudian pintu terbuka perlahan, dan bau aneh meluap darinya. Haha, aku memurnikan dan barusan. Rasanya agak berat, jangan pedulikan, jangan pikirkan. Gong Sun Lang tersenyum dan buru-buru mendesaki untuk memurnikan semua bau di dalam. Lalu dia berkata, silahkan masuk. Hua Xiao sedikit tidak nyaman, tapi dia berjalan masuk dengan kepala kaku. Melihat ini, Gong Sun Lang segera berlari masuk. Xiao Zhen hendak memasuki pintu, tapi dia diam-diam ditahan oleh Su Yun. Ada apa? Xiao bertanya dengan suara rendah, ketika kamu di sini, itu hampir selesai. Xiao Hua, aku tidak berpikir Hua Xiao ingin tinggal di sini. Karena kamu temannya, cari kesempatan dan bawa dia pergi. Su Yun berbisik, baiklah, bagus. Xiao Lei mengangguk. Bahkan, dia juga membenci Gong Sun Lang. Kali ini semua untuk membantu Su Yun, jika tidak dia tidak ingin teman-temannya menanggung penderitaan seperti itu. Beberapa orang memasuki ruangan dan melihat sekeliling ruangan. Tidak sebesar paviliun Xiao Lei. Tidak hanya ruang yang luas, tetapi juga meja dan kursi. Ada 3 susunan dharma. Di tengah susunan 3 dharma, ada juga tungku tripod. Tata letak internal sangat indah. Jika paviliun Xiao Lei hanya ditempati oleh wanita biasa sebelumnya, maka paviliun di sini adalah tempat untuk anak yang serius. Xiao, duduk dulu. Aku akan mengambil obat dan segera menyiapkannya. 1104 subscribe Penatua. Gong Sun Lang mencari-cari di belakang lemari, sementara ketiganya duduk di meja. Hua Xiao memandang Su Yun untuk meminta bantuan. Jelas, dia tidak ingin tinggal di sini. Su Yun sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia bisa pergi kapan saja. Hua Xiao merasa lega. Xiao. Pada saat ini, gelombang pria dan cucu di ujung yang lain menunjukkan wajah bahagia dan berjalan lurus ke sini. Ketika mereka datang, mereka masih memiliki vas porselen biru di tangan mereka. Mereka bertiga fokus pada vas porselen, yang bersinar terang, dan bahan yang ingin mereka buat tidak biasa. Dia melihatnya datang, dengan hati-hati mencubit sumbat merah pada botol porselen, dengan hati-hati menuangkan danzu ungu dari dalam, mengguncangnya di depan semua orang, dan semburan aroma memabukkan meluap dari danzu. Bagus dan, Xiao, yang selalu acuh tak acuh, tidak bisa duduk diam. Pil ini bisa terlihat luar biasa hanya dari warna dan baunya. Itu wajar, itu diberikan kepadaku oleh orang dewasa tingkat keempat. Bahkan orang tingkat 5 tidak memiliki berkah ini untuk menikmatinya. Gong Sun Lang berkata dengan bangga. Bersenandung. Hua Xiao hanya melirik pil itu, tapi dia tidak terlalu peduli. Tapi Gong Sun Lang tidak melihatnya. Dengan senyum di wajahnya, dia menyerahkan pil itu ke Hua Xiao dan berkata sambil tersenyum, ayo, Xiao, ambillah dan ikut denganku. Melakukan apa? Itu wajar untuk mencerna pil ini. Kata Gong Sun Lang. Suaner menoleh dan tersenyum pada Su Yun dan berkata, kalian berdua, dibutuhkan beberapa proses untuk mencerna pil, dan proses ini akan melibatkan beberapa metode rahasia Xianting. Metode rahasia ini tidak dapat diungkapkan kepada orang lain, jadi tolong pergi sebentar dan masuk lagi nanti. Xiao mengerutkan kening dan tidak berbicara. Tapi Hua Xiao tidak bisa duduk diam. Dia segera bangkit, menepuk meja dan dengan marah berkata, Gong Sun Lang, apa maksudmu? Apakah ini untuk mengusir orang? Tidak, Xiao, jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Gong Sun Lang dengan cepat menjelaskan.
Ini bukan untuk mengusir orang. Kenapa kamu mengatakan kata-kata seperti itu? Oke, baiklah, ayo keluar dan atur metode rahasia ini perlahan. Setelah itu, Hua Xiao akan membawa Xiao pergi. Oh, Xiao, kamu salah paham. Mereka yang ingin pergi, aku tidak punya rahasia untukmu. Gongsun Lang berkata dengan cepat. Lalu bagaimana? Mengapa aku bisa melihat jika mereka bisa? Mengapa aku mendapat perlakuan khusus? Apakah kamu memandang rendah Xiao? Xiao Lei adalah saudara perempuan aku yang baik. Jika kamu memandang rendah dia, kamu memandang rendah aku. Neraka maksudmu? Hua Xiao menjadi semakin marah. Su Yun di sebelahnya tampak lucu. Dia tahu bahwa itu bukan karena Hua Xiao marah dengan kata-kata Gongsun Lang, tetapi karena dia ingin pergi dari sini dengan cepat dan sengaja memilih anak-anak. Gongsun Lang tercengang dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Keributan Hua Xiao benar-benar membuatnya bingung. Faktanya, wanita terkadang hanya membuka mulut untuk mencari alasan. Hua Xiao tidak memberi Gongsun Lang kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Dia langsung meraih tangan Xiao Lu dan berkata dengan marah, ayo pergi, Luer. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini sebentar. Bahkan jika ada pil yang bagus, aku tidak akan meminumnya. Pergi. Kemarahan jatuh, dan orang-orang berjalan langsung keluar tanpa berhenti sama sekali. Melihat adegan ini, Gongsun Lang tercengang. Bagaimana dia bisa berharap Hua Xiao begitu marah? Hal yang tidak bisa dijelaskan ini membuatnya sangat marah. Segera, kemarahannya muncul di wajahnya, tetapi baru saja akan mengatakan sesuatu, sesosok datang di sebelahnya dan berhenti di depannya secara langsung. Gongsun, seorang wanita tidak mengejar seperti ini. Jika dia ingin pergi, kamu bisa melepaskannya. Jika kamu marah sekarang, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk mendapatkannya. Sebuah suara melayang ke telinga Gongsun Lang. Gongsun Lang tertegun sejenak, menoleh dan menemukan bahwa Su Yunli ada di sampingnya. Tapi wanita ini, tidak tahu kapur dari keju. Apakah dia benar-benar berpikir dia sesuatu? Aku bahkan mengeluarkan pil Jinghun dan memberikannya padanya, tapi dia bahkan tidak melihatnya dari awal sampai akhir. Apa yang dia lakukan? Pikirkan Gongsun Langku. Gongsun Lang berteriak marah ketika melihat Xiao Lei dan Hua Xiao telah meninggalkan rumah. Dia tidak memperlakukanmu sebagai harta karun, dan kamu tidak harus memperlakukannya sebagai harta karun. Karena kamu tidak punya kesempatan, mengapa menyerah? Su Yun tersenyum. Gongsun Lang melirik Su Yun dan bersenandung, kamu sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan Hua Xiao. Aduh, anak Gongsun, kamu telah berbuat salah padaku. Hubunganku dengan Hua Xiao hanya bisa dikatakan biasa saja. Yang benar-benar kupedulikan adalah Xiao Yao. Xiao Yi. Mata Gongsun Lang menunjukkan cahaya redup. Dia menjilat lidahnya dan tidak berbicara. Su Yun tidak tahu pikiran hati-hati di hati Gongsun Lang. Dia segera berkumpul dan berbisik, Gongsun, apa pendapatmu tentang Xiao Lei? Itu masih perlu ditanyakan. Gongsun Lang menjawab langsung, tetapi ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia menatap Su Yun dengan curiga. Melihat wajah cabul Su Yun, dia tahu bahwa dia juga sesama murid. Setelah memikirkannya, dia tidak perlu takut pada Su Yun, jadi dia berkata dengan ceroboh, dibandingkan dengan Xiao Peng, Hua Xiao adalah rumput lembut di sebelah bunga, tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan Xiao Peng. Aku hanya bisa menatap Hua Xiao. Apa pendapatmu tentang aku, Tuan Muda? Su Yun berkata sambil tersenyum, kamu. Gongsun Lang tidak mengerti kata-kata Su Yun. Dia melirik Su Yun dan tiba-tiba tersenyum, kamu terlihat sangat cabul dan sepele. Apa yang bisa kamu lakukan? Sial, apa maksudmu? Aku cabul, sepele. Su Yun memarahi diam-diam, tetapi dia marah dan tersenyum dan berkata, nah, kamu pikir aku jelek? Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi setidaknya aku memenangkan Xiao Yao. Sudahkah kamu mengambil Xiao? Gongsun Lang terkejut dan buru-buru berkata, kamu memiliki kemampuan yang begitu hebat. Kemampuan, itu tidak benar, tapi itu hanya tipuan kecil. Sebenarnya, mudah untuk memenangkan Hua Xiao dengan modal kamu. Su Yun tersenyum, aku hanya tidak memaksakan diri. Kalau tidak, bagaimana wanita ini bisa lepas dari telapak tangan anakku? Gongsun Lang tidak puas, tentu saja, meskipun aku belum pernah berhubungan dengan Gongsun selama-lama, aku telah mendengar tentang kemampuan Gongsun. Wanita seperti ini hanya sombong. Jika Gongsun benar-benar ingin berdebat dengannya, bagaimana dia bisa begitu sombong? Su Yun tersanjung lagi, itu. Aku harus mengatakan bahwa kata-kata Su Yun saat ini benar-benar menghangatkan hati Gongsun Lang. Dia sedikit mengangguk, sebagian besar kemarahan di wajahnya mereda, melirik Su Yun dan berkata, kamu masih sangat bagus. Kamu menyanjungku, kata Su Yun sambil tersenyum. Dia berpikir cepat untuk beberapa saat, dan segera bertanya dengan hati-hati, Gongsun Childe, apakah kamu masih ingin mengambil Hua Xiao? Hua Xiao. Gongsun Lang mendengus dan berkata, wanita seperti itu. Hanya bermain, tidak cocok menjadi mitra kultivasi ganda. Bukankah seperti itu wanita? Ini adalah berkahnya bahwa Gongsun menyukainya, tapi dia memperlakukannya seperti ini. Ini benar-benar penuh kebencian. Bagaimana dengan ini, nak? Aku masih tahu sedikit tentang Hua Xiao. Bantu anak mengambil Hua Xiao. Bagaimana menurutmu? Su Yun berkata sambil tersenyum, Gongsun Lang tertarik ketika mendengar ini, saudara Su Yun, apakah kamu punya cara? Tentu saja, ada cara, tetapi itu tergantung pada apakah kamu mau melakukannya atau tidak. Lagi pula,
Aku bisa, jangan lakukan sendiri. Suyun berkata sambil tersenyum, Gongsun, kamu memiliki begitu banyak kontak di Xianting. Ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan seorang wanita, terutama seorang wanita seperti Hua Xiaoxiao. Faktanya, wanita seperti ini dapat mengetahuinya. Sekilas itu tipikal makan keras daripada lembut. Kamu memberinya hadiah yang begitu murah hati dan merendahkan untuk menerimanya di sini, tapi bagaimana dengan dia? Tapi itu sikap yang tinggi. Bagaimana ini bisa berhasil? Kakak, jika kamu bisa membantu aku akan mengambil Hua Xiaoxiao, jalan itu, dan aku, Gongsun Lang, melirik pil Jinghun di tangannya, diam-diam menyimpannya dan buru-buru berkata, aku akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Bagaimana dia bisa menyembunyikan mata Suyun dari gerakan kecilnya? Suyun mencibir dalam hatinya, tetapi tidak menunjukkan banyak hal di wajahnya. Dia hanya berkata sambil tersenyum, kamu terlalu sopan. Kamu adalah pria bangsawan di Xianting. Suyun beruntung bertemu denganmu hari ini. Jika kamu dapat membantunya satu atau dua, itu adalah hadiah yang bagus untuk Suyun. Bagaimana caranya? Bisakah kamu meminta hadiah anak laki-laki? Lihat apa yang kamu katakan. Aku memanggilmu saudara. Kenapa kau memanggilku anak kecil? Gongsun Lang tidak senang, itu, saudara. Saudaraku, Suyun berteriak 10.000 tidak senang, aduh. Gongsun Lang tersenyum, memeluk Suyun dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu memenangkan Xiao Yu? Meskipun ini wanita telah memasuki pengadilan abadi untuk waktu yang singkat, dia kuat. Dia memiliki banyak keterampilan dan dihargai oleh orang dewasa. Meskipun dia duduk di utusan detektif Roy ini, aku tidak berani membawanya. Aku pikir kultivasi kamu tidak tinggi, dan kamu bisa membawanya. Cara apa yang kamu gunakan? Katakan padaku, katakan padaku. Gongsun Lang tampak tidak sabar. Suyun tersenyum dalam hatinya, tetapi berpura-pura tenang di wajahnya dan berkata, faktanya, wanita ini, baik fana atau abadi, adalah sama. Selama kamu menerapkan obat yang tepat untuk kasus ini, temukan kelemahan mereka, dan kemudian menyerang dengan tegas, kamu akan mengenai target dengan satu pukulan. Jangan katakan itu peri. Bahkan peri, tidak sulit untuk menang. Bersiaplah untuk semuanya, mata Gongsun Lang menyala, tetapi dia tidak menyela. Dia menatap Suyun dengan serius, seperti seorang siswa yang melihat seorang guru. Melihat Gongsun Lang seperti ini, Suyun tahu di dalam hatinya bahwa dia memiliki 1105. Wanita seperti Hua Xiaoxiao tampaknya memiliki temperamen yang keras, tetapi sebenarnya hatinya sangat lembut. Jika kamu ingin memenangkannya, kamu harus membidik kelemahannya. Kamu harus lebih tangguh darinya. Dengan cara ini, kamu bisa membanjiri momentum, menaklukkan tubuhnya, dan kemudian menaklukkan hatinya. Begitu dia membuka hatinya untuk kamu, dia akan menjadi seperti domba jinak, aku mendengarkan kamu. Saudara Gongsun, meskipun kamu memiliki beberapa cara, kekuatan kamu salah. Ini seperti kepalan tangan yang memukul bola kapas. Apa efeknya? Mungkin situasinya lebih serius dan langsung kontraproduktif. Aku pikir situasi saat ini kontraproduktif. Tidak hanya memenangkan hati Hua Xiaoxiao, tetapi membuatnya membencimu lebih, bukan? Suyun tersenyum dan berkata. Gongsun Lang mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menghela nafas dan berkata, kakak, kamu benar, tetapi saudaraku, aku tidak pandai membedakan orang. Meskipun Hua Xiaoxiao adalah seorang wanita, kamu pernah mendengar pepatah bahwa hati seorang wanita adalah jarum di bagian bawah laut. Hua Xiaoxiao juga abadi. Dia telah mengalami begitu banyak hal dan pikirannya lebih sulit untuk dipahami. Lihat hati orang, ini sederhana. Suyun bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, tetapi suara itu jatuh, pria itu tiba-tiba menjadi pucat, menutup mulutnya, dan sepertinya dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Titik. Mendengar ini, Gongsun Lang tampak bingung, saudaraku, apa maksudmu? Maksudmu mudah memahami hati orang. Ini tidak mudah. Mata Suyun bergetar, seolah-olah dia sedang memikirkan alasan dengan cepat. Namun, meskipun Gongsun Lang tidak bisa membedakan orang, dia masih bisa melihat ini. Suaranya tenggelam, kakak, apakah kamu masih memperlakukan aku sebagai saudara? Apakah ada hal lain yang perlu aku sembunyikan? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan secara langsung, jangan sembunyikan. Jika demikian, saudara kita tidak dapat melakukannya. Setelah itu, Gongsun Lang mendengus, wajahnya penuh ketidakpuasan. Ayah benar-benar tidak ingin bersaudara denganmu. Suyun berkata dengan senyum di dalam hatinya, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi cemas dan buru-buru berkata, kakak, jangan marah. Aku bilang itu tidak baik. Wajah Gongsun Lang terlihat jauh lebih baik. Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya, tapi tolong jangan beritahu orang lain, atau kamu akan mendapat masalah besar. Suyun berkata dengan hati-hati. Oh, melihat wajah gugup Suyun, Gongsun Lang langsung tertarik dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Katakan padaku, saudaraku, aku satu-satunya di dunia yang tahu apa yang kamu katakan. Bagaimana? Kakak, bisakah kamu bersumpah? Suyun berkata dengan hati-hati. Jangan bersumpah, bahkan jika kamu bersumpah di depan batu abadi, mengapa tidak? Gongsun Lang menepuk dadanya dan berkata. Batu abadi tidak harus. Faktanya, saudara Yu bisa mempercayai saudaranya. Suyun menghela napas lega dan berkata, faktanya, itu bisa dikatakan sebagai rahasia yang berkaitan dengan hidupku. Namun, jika aku masih menyembunyikannya, itu benar-benar bukan manusia.
Berbicara tentang ini, Su Yun mendekati Gong Sun Lang dan berbisik, "Saudaraku, apakah kamu pernah mendengar tentang seni yang besar dan indah?" Seni besar dan indah. Gong Sun Lang mengerutkan kening, "Apakah kamu pernah mendengar tentang sihir ini? Yang abadi tidak takut dengan seni terkenal dari Istana Dalinglong." "Saudaraku, aku pernah mendengarnya. Kurasa aku tahu kekuatan Dalinglong. Bahkan, aku menyelamatkan seorang teman peri di Istana Dalinglong sebelumnya. Untuk berterima kasih atas kebaikanku padanya, teman peri itu diam-diam mengajariku beberapa bulu Dalinglong." Su Yun berkata dengan hati-hati. Ketika dia mengatakan ini, Gong Sun Lang tercengang. Sesaat kemudian, matanya bersinar. Dia sangat bersemangat. Dia langsung menekan tangannya di bahu Su Yun dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, kamu dapat melakukan keterampilan yang hebat dan indah." Su Yun diam-diam mengerutkan kening, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa. Dia hanya mengangguk sedikit dan berkata, "Hanya mengerti beberapa bulu." Bahkan jika itu bulu, itu luar biasa. Seberapa kuat keterampilan besar dan indah yang dapat melihat pikiran orang. Bahkan keterampilan membaca pikiran aku di Xianting tidak dapat dibandingkan dengan itu. Gong Sun Lang sangat bersemangat sehingga dia membaca ketiganya. Kata-kata membaca pikiran. Begitu dia mengatakannya, dia tiba-tiba merasa salah. Tetapi melihat pemandangan tertegun Su Yun, dia tersenyum dan berkata, lupakan saja. Sejak aku mengatakannya, saudara, aku tidak akan menyembunyikannya. Saudara, kamu semua curhat kepada aku. Jika aku menyembunyikannya dari kamu, itu sepertinya Gong Sun Lang kusok. Kakak, siapa kamu? Bisakah kamu memberitahuku? Tapi bagaimana dengan membaca pikiran ini? Apakah Xianting juga tahu mantra yang mirip dengan Dalinglong? Xianting sudah menguasai seni sihir Dalinglong, tetapi keterampilan membaca pikiran yang dikuasai oleh Xianting berbeda dengan Dalinglong saat ini. Itu hanya mengintip ke dalam pikiran, dan cara mengintip ke dalam pikiran cukup rumit. Bisa jadi mengatakan bahwa itu adalah versi lama dari Dalinglong, tetapi juga cukup praktis. Xianting tidak berani merekrut seni sihir seperti itu dengan santai, jika tidak, setelah Yang Abadi tahu bahwa Xianting telah menguasai teknik ini, pasangan Xianting tidak akan kagum, tapi takut. Dampak yang begitu besar dapat menyebabkan kekerasan dan kekacauan. Gong Sun Lang berbisik. Su Yun mendengar suara itu dan mengangguk. Tidak heran Xianting telah acuh tak acuh terhadap istana Linglong yang besar selama bertahun-tahun. Bukannya mereka tidak ingin mendapatkan skill Linglong yang besar, tetapi mereka tidak berani untuk mendapatkannya. Bahkan keterampilan membaca pikiran tersembunyi. Saudaraku, karena kamu tahu bulu seni besar dan indah, artinya, bisakah kamu memata-matai pikiran Hua Xiao Xiao? Gong Sun Lang bertanya dengan tergesa-gesa. Saudaraku, aku tidak tahu bahwa pengadilan abadi memiliki keterampilan membaca pikiran. Jika demikian, aku khawatir keterampilan besar dan indah ini berlebihan. Lihat apa yang kamu katakan, apa yang berlebihan. Apakah kamu pikir setiap orang Xianting dapat membaca pikiran? Hanya utusan khusus yang dapat membaca pikiran. Misalnya, kelompok 7 anggota Sen 7, orang biasa tidak dapat terlibat dalam membaca pikiran sama sekali. Apalagi, membaca pikiran membutuhkan semangat keabadian yang tinggi. Saudaraku, meskipun aku masih memiliki beberapa cara di Istana Peri, hampir tidak mungkin untuk belajar membaca pikiran. Begitu, lalu, trik kecil Yudi ini masih bisa berguna. Itu suatu keharusan. Gong Sun Lang berkata sambil tersenyum, cepat. Pergi dan lihat pikiran Hua Xiao Xiao dengan cepat. Aku berkata, bagaimana kamu bisa memenangkan Xiao Lei? Kamu punya sarana. Berbicara tentang ini, wajah Gong Sun Lang penuh dengan senyum cabul. Oke. Su Yun mengangguk dan hendak bangun, tetapi tidak lama setelah dia bangun, Gong Sun Lang di sana tiba-tiba berteriak padanya. Saudaraku, tunggu. Saudaraku, apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Su Yun menoleh dan menatapnya. Itu. Gong Sun Lang ragu-ragu untuk sementara waktu, dan wajahnya menjadi ragu-ragu, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Melihat kilau di matanya, Su Yun diam-diam mengambil umpan dan berkata, saudaraku, jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Jika aku memiliki kemampuan, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Ngomong-ngomong, itu bukan apa-apa. Gong Sun Lang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mengeluarkan pil Jinghun yang dikumpulkan sebelumnya, mengulurkannya ke Su Yun dan berkata sambil tersenyum, saudara, Hua Xiao Xiao, jalang itu tidak menginginkannya. Sayang juga meninggalkan bayi ini bersamaku. Kenapa tidak, aku memberikannya padamu. Bagaimana ini bisa berhasil? Jika kamu tidak menang, kita tidak akan menjadi saudara. Gong Sun Lang berkata dengan wajah datar. Ini, wajah Su Yun menunjukkan rasa malu dan tampak ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan mengangguk, kalau begitu, sama-sama. Gong Sun Lang tersenyum dan berkata, aduh, ini saudaraku yang baik. Saudaraku, masalah ini tidak boleh ditunda untuk waktu yang lama. Aku akan mulai sekarang dan pergi mencari Hua Xiao Xiao. Su Yun tersenyum. Bagus. Oke, cepat pergi. Gong Sun Lang bangkit dan ingin mengirim Su Yun keluar. Setelah meninggalkan tempat latihan Gong Sun Lang, Su Yun langsung menuju ke lokasi Hua Xiao Xiao dan Xiao Lei. Xiao Zhen dan Hua Xiao Xiao masih menunggu kabar Su Yun di diakon latihannya. Ketika suara, dudu yang sama. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yi dengan cepat melihat ke atas dan ke bawah pada Su Yun dan bertanya.
Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Suyun tersenyum, melihat sekeliling dan berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk dan bicara. Bagus. Xiao Yi mengangguk, Suaner menutup pintu dan membuka kembali segelnya. Hua Xiao masih memikirkan sesuatu di meja. Ketika Suyun masuk, dia langsung berdiri dan berteriak, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Gongsun Lang belum akan melakukan apapun padaku. Jangan khawatir, Suyun membuatnya, melihat teko teperi di atas meja dan segera menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Cairan jernih mengalir dari mulut pot, seperti berlian berkilauan, yang sangat indah. Suyun melihat cairan di cangkir teh dan tidak bisa menahan diri untuk menyesapnya terlebih dahulu. Teh yang enak, Suyun memuji. Itu wajar, ini adalah teh yang diberikan kepadanya oleh atasan. Dia secara khusus mengeluarkannya untuk menghiburmu. Minum teh ini dapat meningkatkan kultivasinya selama 100 tahun. Hua Xiao bersenandung. 100 tahun. Suyun sedikit terkejut. Melihat cairan yang masih tersimpan di cangkir, dia segera meneguk lagi dan mencicipinya dengan hati-hati, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada perubahan di tubuhnya. Melihat penampilan Suyun, Hua Xiao dan Xiao Lei di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Bagaimana orang bisa menyia-nyiakan sepertimu? Meskipun budidaya teh ini telah meningkat selama 100 tahun, itu hanya untuk kualifikasi makhluk abadi biasa. Jika kamu seorang jenius, itu tidak akan bertahan lama. Kultivasimu begitu kuat sehingga kamu tidak akan banyak berubah setelah minum teh ini. Keuntungan dari teh ini bukanlah peningkatan budidayanya, tetapi rasanya. Kamu tidak bisa merasakan teh sama sekali. Buang-buang teh ini untuk diambil. Xiao tersenyum dan berkata. Suyun tersenyum canggung. Namun, dia jarang melihat Xiao tersenyum. Hari ini, ketika dia melihatnya, dia merasa itu lebih berharga daripada teh ini. 1106. Saat ini, Gongsun Lang adalah pintu masuk Suyun ke Xianting. Bagaimanapun, ini harus diselesaikan. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada Gongsun Lang? Apa yang kamu katakan padanya? Hua Xiao bertanya dengan tergesa-gesa. Apa yang bisa aku katakan padanya? Tentu saja, diskusikan dengannya bagaimana cara mendapatkanmu. Su Yundao. Hua Xiao meludah dan berkata, itu mengerikan. Aku bukan kargo. Tapi di matanya, kamu memang begitu. Aku hanya bisa berbicara dengannya melalui utasmu. Tentu saja, aku ingin mengajarinya cara mengejar ketinggalan denganmu. Kamu, Hua Xiao marah, kamu di pihak mana? Bagaimana kami bisa membantu tirani? Apakah ini membantu tiran? Suyun tidak tahu harus berkata apa. Dia terbatuk dan buru-buru berkata, Nona Xiao, kamu tidak perlu khawatir. Itu hanya akting. Apalagi, kata-kata aku tidak masuk akal dan tidak berpengaruh. Namun, IQ Gongsun Lang rendah dan dia masih mempercayainya. Jika kamu benar-benar membantunya berurusan dengan aku, jangan katakan apakah aku akan mengampuni kamu. Aku yakin dia tidak akan mengampuni kamu, bukan? Hua Xiao berkata kepada Xiao. Xiao Peng tertegun, pipinya memerah, menoleh ke satu sisi dan berkata dengan lembut, bagaimana kamu bertanya padaku? Hua Xiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hei, Nona Xiao, bahkan jika kamu tidak mempercayai Su, haruskah kamu setidaknya mempercayainya? Jangan khawatir, Gongsun Lang tidak akan ada selama beberapa hari. Ketika kamu menyelesaikannya, kamu bisa menjadi yang teratas. Tidak penting menjadi superior. Selama orang tercela ini bisa meninggalkan Xianting, itu hal yang baik. Su Yun tinggal di sana selama sekitar setengah hari. Kemudian dia langsung pergi dan menuju ke lokasi Gongsun Lang. Saat ini, Gongsun Lang masih menunggunya dengan cemas. Dia benar-benar ingin tahu apakah cara Su Yun berguna atau tidak. Seni besar dan indah. Ini benar-benar mantra yang bagus. Jika aku bisa mempelajarinya, aku akan membuat kemajuan di Xianting di masa depan. Memikirkan hal ini, hati Gongsun Lang mau tidak mau menjadi bersemangat. Istana Linglong yang besar memiliki sedikit keuntungan di negeri dongeng. Sumber dayanya tidak lebih baik dari sekte abadi lainnya, dan hubungannya tidak sekuat sekte abadi lainnya. Bahkan kontak Xianting hanya bisa dikatakan menengah ke bawah. Tapi itu bisa memenangkan posisi di dunia peri yang begitu besar, tidak bergantung pada upaya Kui Yang, tetapi pada seni indah hebat yang terkenal. Dengan keterampilan ilahi ini, Istana Linglong sudah cukup untuk mendapatkan pijakan di dunia peri. Bahkan jika seseorang memiliki rencana melawan Linglong, tidak ada ukuran untuk diukur, karena konspirasi apapun tidak dapat dianggap sebagai konspirasi di depan Linglong. Keterampilan membaca pikiran Xianting dikompilasi menjadi mantra tertentu. Orang biasa di Xianting tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh mereka. Tetapi jika mereka dapat mempelajari keterampilan yang besar dan indah, apa yang akan terjadi? Kakak Gongsun, apakah kamu di sana? Saat itu, suara kecil Su Yun terdengar di luar. Gongsun Lang tertegun sejenak, bergegas dan membuka pintu. Berdiri di luar pintu, Su Yun diseret ke dalam rumah oleh Gongsun Lang sebelum dia bereaksi. Bagaimana kabarmu? Bagaimana dengan Hua Xiao? Apakah kamu menemukan sesuatu? Wajah Gongsun Lang penuh kecemasan, dan suaranya jatuh. Dia langsung membuka mulutnya dan mengajukan serangkaian pertanyaan. Su Yun tertegun dan berkata, Kakak Gongsun, jangan terlalu cemas. Biarkan aku berbicara denganmu perlahan. Gongsun Lang menyadari bahwa dia sedang terburu-buru.
Dia tertawa dan berkata, "Kakak, maafkan aku, kakak. Aku benar-benar terburu-buru. Aku bisa mengerti. Lagi pula, aku sudah berada di sana hampir sepanjang hari, tetapi saudaraku, aku tidak bisa memberimu informasi yang akurat kali ini." Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa artinya itu? Apakah keahlianmu yang luar biasa tidak berguna bagi Hua Xiaoxiao? Bagaimana bisa sia-sia? Aku telah berhasil melakukan keterampilan yang hebat dan indah, dan Hua Xiaoxiao juga telah melihat sebagian dari pikirannya, hanya apa? Tapi ada Xiaoxiao di dekatnya, yang tidak mudah dilakukan. Pada saat kritis, dia menyela. Momen kritis. Gongsun Lang tampak bingung, apa saat kritisnya? Suyun menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Aku pergi ke Hua Xiaoxiao dan mengobrol dengannya sebentar." Memanfaatkan ketidaksiapannya, Hua Xiaoxiao langsung melakukan skill Da Linglong. Hua Xiaoxiao tidak tahu tentang skill Da Linglong dan tidak tahu. Aku bisa menggunakannya. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Jadi aku langsung menerobos garis pertahanan dan mengintip ke dalam keadaan pikirannya. Saudara Gongsun, pikiran Hua Xiaoxiao sangat kompleks. Di bawah pengaruhnya, kamu benar-benar hebat, berbakat, dan cerdas. Kamu tampan dan memiliki temperamen yang baik, tetapi ada juga beberapa tempat yang buruk, seperti apa? Gongsun Lang menatap Suyun dengan gugup. Misalnya, aku tidak tahu. Suyun menggelengkan kepalanya, bukankah aku mengatakan itu? Pada saat kritis, dia diinterupsi oleh Xiao Lei. Xiao Lei tampak sedikit cemburu. Dia tidak suka aku berbicara terlalu banyak dengan Hua Xiaoxiao, jadi dia memaksaku pergi. Kali ini aku benar-benar tidak bisa menahannya. Apa yang terjadi? Aku sudah melakukan ini sejak lama, dan aku telah menjelajahi sesuatu seperti ini. Gongsun Lang mengerutkan kening, bangkit dan berkata, "Tidak, saudara, kamu harus pergi lagi dan menemukan Hua Xiaoxiao. Aku harus membuat pikirannya jernih. Pergilah." Ini, Suyun sedikit malu, ada apa? Gongsun Lang menjadi semakin tidak bahagia. Tetapi Suyun ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saudaraku, bukan karena aku tidak ingin pergi, tetapi sisi Xiao Yu adalah masalah besar. Dia sepertinya berpikir aku terlalu banyak bicara dengan Hua Xiaoxiao dan sengaja tidak membiarkanku melihat Hua Xiaoxiao. Jika aku berbicara dengan Hua Xiaoxiao lagi, aku khawatir aku akan diganggu olehnya." Wanita itu berkata, "Dan saudara lelaki aku yang bodoh tidak akan tinggal lama di Xianting. Kali ini, aku pergi ke Xianting dengan alasan urusan Zhongmen. Waktu ketat, aku akan pergi di masa depan. Sangat sulit untuk membantu saudaraku lagi." Suyun berkata dengan wajah bersalah. Gongsun Lang sangat marah ketika mendengar bahwa dia bahkan memberikan Jing Hundan kepada bajingan ini. Tanpa diduga, bajingan ini tidak melakukannya. Dia segera berteriak, "Apakah kamu bercanda? Kakak, apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku menunggu kamu di sini, tetapi kamu memberi aku pesan seperti itu. Kamu layak untuk aku. Tapi, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus mendapatkan Hua Xiaoxiao untuk aku. Jika tidak, kamu tidak akan keluar dari pengadilan abadi." Gongsun Lang langsung memalingkan wajahnya. Wajah Suyun pahit, hampir sedih, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia segera berjalan bola-balik, dengan suasana meditasi yang melelahkan. "Saudara, mengapa kamu tidak memberi aku waktu lagi? Hua Xiaoxiao tidak bisa lari. Aku akan bertanya pada Xianzong terlebih dahulu, menangani urusan di sekte, dan kemudian Xianting akan menanganinya untuk saudara aku." "Kamu pikir begitu? Potong omong kosong. Kamu harus memperbaiki Hua Xiaoxiao untukku sekarang. Kakak, bagaimana lagi kita bisa menemukan cara untuk menyingkirkan Xiao? Selama Xiao tidak membuat masalah, semuanya akan mudah. Bagaimana dengan itu? Kemana kamu akan pergi? Bagaimana aku bisa melakukannya? Itu urusanmu. Bukankah Xiao Zhen mitra kultivasi gandamu? Kamu bahkan tidak bisa menanganinya." Tapi, Suyun sepertinya tidak punya pilihan sama sekali. Meskipun Gongsun Lang tampak marah, matanya menatap Suyun. Diam-diam, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Dia menggunakan kata-kata untuk memaksa Suyun akhirnya, "Saudara, itu benar-benar tidak baik, apakah itu sangat bagus? Karena sudah terlambat, aku tidak bisa mendekati Hua Xiaoxiao. Mengapa aku tidak memberikan keterampilan besar dan indah itu kepada kamu? Kamu dapat mengintip ke dalam pikiran Hua Xiaoxiao sendiri." Dia melihat Suyun dengan hati-hati berkumpul di depan Gongsun Lang dan berbisik. Kata-kata itu jatuh, dan Gongsun Lang hampir membatu. Dia bertahan selama 5 detik penuh. Lalu dia tiba-tiba melompat dan berteriak, "Saudaraku, apakah yang kamu katakan itu benar? Ini bukan lelucon. Bisakah itu bercanda?" Suyun melirik Gongsun Lang dan berkata, "Mengapa? Melihat saudaraku, aku tampak enggan. Bagaimana kamu bisa enggan?" Gongsun Lang dengan cepat memeluk Suyun dan berkata dengan antusias, "Saudaraku, keterampilan Da Linglong adalah hal yang baik. Jika kamu benar-benar mau mengajari aku keterampilan Da Linglong kamu, itu bukan apa-apa. Aku hanya tidak tahu apakah kamu benar-benar memiliki rencana ini, saudara. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu inginkan? Senang rasanya bisa meringankan masalah kakakku." Suyun tersenyum dan berkata langsung, "Aku tidak akan tinggal lama di Xianting. Mengapa aku tidak bisa melepaskan keterampilan yang besar dan indah? Namun, itu tidak mudah untuk dikatakan, tidak sulit untuk dikatakan. Jika kamu ingin belajar, itu masih sedikit merepotkan. Saudara Gongsun, selama waktu aku di Xianting, aku telah mewariskan keterampilan yang sangat indah ini kepada kamu. Aku percaya dengan kualifikasi saudara laki-laki aku, keterampilan kecil yang sangat indah ini sama sekali tidak. Itu bagus.
Gong Sun Lang sangat gembira. Saat ini, matanya pada Su Yun sangat berbeda dari yang sebelumnya. Ya, tidak ada lagi omong kosong. Kita bisa mulai sekarang. Bagus. Tunggu. Su Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Gong Sun Lang tercengang. Dia memandang Su Yun dan bertanya, ada apa? Saudaraku, kamu perlu mempelajari seni yang hebat dan indah. Kamu masih perlu menyiapkan sesuatu. Aku katakan kepada kamu, pergi dan bersiaplah terlebih dahulu. Kita akan mulai ketika semuanya sudah siap. Ya, aku akan memberi kamu apapun yang kamu inginkan. Gong Sun Lang berkata dengan berani, baiklah. Tetapi sebelum itu, saudara, bagaimana kamu menggunakan pil jiwa murni yang kamu berikan kepada aku? Su Yun mengeluarkan botolnya, mengocoknya dan bertanya, sederhana. Aku akan memberitahumu caranya. Kamu bisa menyerapnya dan aku akan menyiapkan bahan untukmu. Bagus. 1107. Gong Sun Lang sangat gembira mengetahui bahwa Su Yun akan mewariskan keterampilan besar dan indah itu kepada dirinya sendiri. Saat ini, dia mematuhi perintah Su Yun. Dia akan menemukan cara untuk mendapatkan apapun yang diinginkan Su Yun. Setelah minum pil, barang-barang yang Su Yun jelaskan sebelumnya telah dikumpulkan oleh Gong Sun Lang. Namun, sebagian besar dari hal-hal ini adalah pil dan obat-obatan yang baik, dan banyak dari mereka adalah harta abadi yang meningkatkan kultivasi dan meningkatkan kebugaran fisik. Gong Sun Lang telah berada di Xianting selama beberapa waktu. Meskipun beberapa orang telah dipromosikan, dia memang telah melakukan banyak hal untuk Xianting dan memberikan beberapa kontribusi untuk Xianting. Banyak dari bahan-bahan yang disebutkan oleh Su Yun adalah pil langka, tapi apa yang dia peroleh berdasarkan kontribusi dan kontaknya sangat sulit. Kalau sudah biasa, mungkin Gong Sun Lang akan merasakan sakit daging untuk sementara, tapi sekarang berbeda. Jika kamu bisa mendapatkan seni yang besar dan indah, hal-hal ini tidak ada artinya sama sekali. Tapi Gong Sun Lang sangat bingung. Melihat rumah penuh botol dan kaleng yang dia kumpulkan untuk Su Yun, dia bertanya, saudaraku, mengapa kamu menginginkan begitu banyak pil? Makan. Su Yun mengambil botol itu dan menjawab dengan santai sambil mengendus. Makan. Gong Sun Lang tercengang, beri aku sesuatu untuk dimakan. Tidak, aku memakannya. Apa yang kamu makan? Gong Sun Lang bingung, oh, tidak, saudaraku, akulah yang melatih keterampilan besar dan indah, tetapi bukan kamu. Jika kamu ingin mengambil keuntungan, aku harus belajar cara mengambilnya lagi. Itu bukan hal yang baik. Itu hanya apa yang harus kamu lakukan untuk mengajarimu berlatih seni yang besar dan indah. Su Yun langsung mengambil pil yang bisa menambah tubuh dan otot dan tulang dan memasukkannya ke mulutnya tanpa henti. Gudong. Ketika pil itu masuk ke perutnya, Gong Sun Lang melihatnya dan meneteskan air liur. Dia mengambilnya dari konsul utusan tingkat kelima. Orang tanpa pangkat tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Jika dia bisa menerimanya, dia bisa meningkatkan kultivasinya setidaknya selama 300 tahun. Ketika sebuah pil dimasukkan ke dalam perutnya, Su Yun sedikit mengatur napasnya sejenak. Suan Er berkata dengan ringan, mengambil pil ini dan menggunakan alat abadi ini sebenarnya untuk meletakkan dasar bagi diriku sendiri. Saudaraku, tidak semua orang bisa belajar Dalinglong. Bahkan jika aku melemparkan naskah rahasia Dalinglong di depan kamu sekarang, kamu akan tidak mempelajarinya, karena siapapun yang ingin belajar Dalinglong perlu memurnikan pikirannya dan memperkuat otaknya, biarkan tubuh dan pikiran kamu dalam keadaan terbuka. Tanpa keadaan seperti itu, bahkan jika aku adalah Kuyang, aku khawatir aku bisa jangan mewariskan keahlianmu yang hebat dan indah. Jika kamu ingin memurnikan pikiranmu dan memperkuat otakmu dan meletakkan dasar yang baik untukmu terlebih dahulu, kamu harus memiliki kultivasi yang kuat dan kekuatan fisik yang melimpah. Aku tidak memiliki dua poin ini. Aku hanya bisa mengandalkan pil dan obat-obatan yang baik ini dan bayi-bayi ini untuk ditingkatkan secara paksa. Ada hal seperti itu, Gong Sun Lang tidak mengerti. Tanah dongeng itu begitu besar sehingga ada semua jenis sihir, belum lagi seni yang besar dan indah. Jika kamu tidak bisa mempercayaiku, kamu tidak bisa belajar. Bagaimanapun, pilihan ada di tangan saudaramu. Belajar, kamu harus belajar. Kamu makan lebih banyak, tidak cukup. Aku akan mencoba memberimu lebih banyak lagi. Gong Sun Lang bergegas. Makan dulu, kalau tidak cukup. Su Yun berkata dengan santai dan segera melanjutkan berurusan dengan botol dan kaleng di tanah. Sebagian besar pil di sini disempurnakan oleh para ahli Xianting. Mereka jauh lebih kuat daripada pil di luar. Su Yun makan beberapa pil dan merasakan ledakan kekeringan dan panas di perutnya, dan napasnya meningkat secara signifikan, yang benar-benar mengejutkan dan menyenangkannya. Gong Sun Lang berdiri dan menyaksikan. Meskipun dia sangat tidak sabar, dia tidak berani mendesak Su Yun. Bagaimanapun, dia terlalu bersemangat untuk Dalinglong. Jika dia bisa mempelajari keterampilan ini, dia akan bisa membuat kemajuan di masa depan. Sebagai keterampilan rahasia Istana Dalinglong, keterampilan Dalinglong tidak akan pernah menyebar. Bahkan jika seseorang menangkap para murid Istana Dalinglong dan memaksa mereka untuk menyerahkan metode kultivasi keterampilan Dalinglong, itu tidak akan berpengaruh, karena para murid Istana Dalinglong tidak dapat mengajarkan keterampilan Dalinglong. Dikatakan bahwa hal-hal seperti itu telah terjadi sebelumnya, tetapi tidak peduli siapa yang tertangkap, mereka tidak dapat memperoleh metode kultivasi darinya, pikir Gong Sun Lang hari ini, mungkin karena Su Yun mengatakan bahwa jiwa itu murni dan otaknya tetap. Banyak murid Istana Dalinglong tidak memiliki pikiran yang jernih. Aku pikir orang ini juga bertemu dengan sosok yang luar biasa di Istana Dalinglong, jika tidak, dia tidak akan seperti ini. Gong Sun Lang tidak berpikir Su Yun menipunya.
Ini Xianting. Tidak baik bagi Suyun untuk menipu seperti ini. Suyun memakannya perlahan dan berlatih sambil makan. Meskipun pil ini adalah pil yang bagus, itu bukan pil teratas untuk Suyun. Adalah baik untuk bisa mendapatkan hal-hal ini sesuai dengan kemampuan Gongsun Lang, jadi tidak perlu terlalu ketat. Gongsun Lang telah menunggu di dekatnya. Tindakan Suyun tidak lambat. Terkadang dia menelan pil, terkadang dia menggunakan alat abadi untuk mengkonsolidasikan denyut nadinya yang abadi, atau dia duduk bersila dan bermeditasi. Ini benar-benar nyaman. Setelah hari yang panjang, dia bisa mengkhawatirkan Gongsun Lang di dekatnya. Beberapa kali dia ingin bertanya kepada Suyun kapan dia bisa mulai berlatih Dalinglong, tetapi dia sering hanya ingin membuka mulutnya, tetapi dia menghentikannya. Dengan cara ini, Suyun tidak menghabiskan semua pil di sini sampai siang hari berikutnya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk mencerna keampuhannya. Meskipun beberapa alat sulap yang dibawa oleh Gongsun Lang membantunya mencerna beberapa, ini saja masih jauh dari cukup, tetapi dia tidak bisa membiarkan Gongsun Lang menunggu terlalu lama, jika tidak dia akan mendapat masalah. Hampir. Suyun menarik napas, menepuk telapak tangannya, melihat kekacauan di tanah dan berkata. Mendengar suara Suyun, Gongsun Lang, yang telah lama cemas, bergegas mendekat dan berteriak, ada apa? Bisakah kamu mengajari aku seni yang besar dan indah sekarang, saudara? Bukankah kamu mengatakan itu? Pertama bersihkan pikiranmu dan kuatkan otakmu. Setelah menyelesaikan langkah ini, kita bisa mulai. Ayo bersihkan pikiran kita dan perkuat otak kita sekarang. Mulai sekarang. Gongsun Lang bergegas. Ya, waktunya mendesak. Mari kita mulai sekarang. Ayo, saudara Gongsun, duduk. Bagus. Gongsun Lang berkata dengan tergesa-gesa. Suaner duduk bersila di tanah, bergerak cepat dan hati-hati. Kakak Gongsun, aku akan menjernihkan hatimu dan memperkuat otakmu nanti. Kamu akan merasa kedinginan. Ini adalah fenomena normal. Aku harap kamu bisa menanggungnya. Suyun duduk dan berkata. Yah, apa ini? Bagaimana aku tidak tahan? Lakukan saja. Jangan khawatirkan aku. Gongsun Lang berkata dengan berani. Bagus. Suyun mengangguk tanpa omong kosong. Dia langsung menempelkan tangannya di bahu Gongsun Lang dan menatap langsung ke mata Gongsun Lang. Ditatap oleh pria besar seperti ini, Gongsun Lang tidak tahan meskipun dia berkulit tebal, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Jangan berbalik, Suyun segera berteriak. Gongsun Lang tampak kaku. Lihat aku. Lihat mataku. Oke. Gongsun Lang berkata dengan sangat tidak wajar, dan Suaner menoleh. Melihat mata pedang Suyun, Gongsun Lang merasa semakin malu. Tapi saat itu, pupil Suyun tiba-tiba menjadi cerah dan putih, dan pupilnya benar-benar berubah dari hitam menjadi putih. Perubahan ini membuat Gongsun Lang tahu bahwa Suyun mulai membaca mantra untuk dirinya sendiri. Dia tidak berani tidak bekerja sama-sama sekali, jadi dia harus duduk diam dan menatap mata Suyun. Itu tidak berlangsung lama, semburan dingin tiba-tiba muncul dari hati Gongsun Lang. Itu benar-benar dingin telanjang. Sepertinya dia benar-benar dilucuti oleh Suyun dan dibuang ke angin. Dia melihat melalui setiap bagian tubuhnya. Apakah itu yang baru saja dikatakan orang ini? Gongsun Lang bergumam di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu dengan tenang. Tidak lama. Baiklah. Suyun memejamkan mata, menarik napas dan berkata. Bagus. Gongsun Lang tercengang, itu hanya dupa yang membakar kungfu sebelum dan sesudah ini. Mau berapa lama? Tanya Suyun. Tapi aku belum berubah total sekarang. Kakak, apakah kamu benar-benar berhasil? Gongsun Lang masih sedikit skeptis. Kakak, kamu tidak percaya padaku. Suyun menunjukkan ekspresi tak berdaya dan sedih. Tidak, aku tidak bermaksud begitu, saudaraku. Jangan salah paham. Gongsun Lang dengan cepat melambaikan tangannya. Melihat Suyun berkata begitu, beraninya dia punya pertanyaan lain. Jika Suyun tidak mengajarkan keterampilan yang luar biasa ini, Gongsun Lang akan kehilangan banyak. Jangan khawatir, saudara. Karena aku berjanji untuk mengajari kamu Dalinglong, aku secara alami akan melakukan yang terbaik. Kamu tidak dapat merasakan perubahan apapun sekarang, tetapi itu karena kamu belum mulai berlatih Dalinglong. Ketika kamu mempelajarinya, efeknya akan terlihat jelas. Sehat. Tidak ada lagi omong kosong, aku akan mengajarimu beberapa trik. Setelah mengatakan ini, Suyun langsung membaca dan membuka semburan formula Dharma yang kaku dan canggung untuk membiarkan Gongsun Lang berlatih. Bakat Gongsun Lang tidak kuat, tetapi dia sangat haus akan seni besar dan indah yang ingin dia pelajari, jadi dia sangat serius kali ini. Tanpa mengabaikan sedikit pun, Suyun mendengarkan setiap kata yang dia katakan. Dia berlatih sesuai dengan apa yang dikatakan Suyun. Benar saja, ada reaksi di tubuhnya. Dia menemukan bahwa indranya lebih tajam dan matanya lebih cerah. Tampaknya segala sesuatu di sekitarnya telah dirasakan dan dikendalikan olehnya. Dalinglong bukanlah seni peri yang rumit, tetapi itu tidak akan terlalu sederhana. Kamu harus mempelajarinya kembali dan berlatih keras. Aku akan mencoba untuk tinggal di istana peri untuk waktu yang lama untuk membimbing kamu. Jika kamu tidak tahu apa-apa, kamu bisa datang kepada aku kapan saja. Aku akan tinggal di Xiaoyu selama ini. Nah, saudara, kamu bisa berlatih dulu. Aku akan datang menemui kamu besok, aku harap kamu bisa membuat kemajuan.
Su Yun berkata dan langsung menuju pintu. Gong Sun Lang sangat senang sehingga dia benar-benar tertarik dengan keajaiban magis Da Linglong. Dia tidak repot-repot memperhatikan Su Yun. Dia duduk di barisan dan terus berlatih. Melihat penampilan Gong Sun Lang, Su Yun yang datang ke pintu, tersenyum dan langsung mendorong pintu keluar. 1108. Kembali ke ladang budidaya Xiao Zhen sedang berkultivasi. Hua Xiao tidak tahu di mana dia berada. Sebagian besar dari mereka telah menerima tugas Xianting dan pergi menjadi diaken. Apakah kamu benar-benar mengajar Gong Sun Lang Da Linglong? Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Yun, Xiao Xiu mengerutkan kening dan berkata. Dia tahu bahwa Su Yun telah menguasai istana Da Linglong, dan bukan hal yang aneh untuk mengenal Da Linglong. Bagaimana aku bisa benar-benar mengajarinya keterampilan besar dan indah? Jadi bagaimana jika dia menggunakannya pada aku? Haruskah aku membiarkan dia menggunakannya atau tidak? Biarkan dia menggunakannya. Dia tidak bisa melihat semua pikiran aku. Jangan biarkan dia menggunakannya. Jika dia marah dan memiliki hubungan yang buruk dengan aku, bagaimana aku bisa menggunakannya? Su Yun menuangkan secangkir teh perih, menyesapnya dan berkata. Apa yang kamu ajarkan padanya? Xiao bertanya. Tanyakan saja pada Dharma Abadi tingkat rendah di Xianzong. Orang-orang di Xianting biasanya tidak membaca Dharma Abadi semacam ini. Gong Sun Lang tidak tahu itu normal. Betulkah? Xiao Lei menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini, sepertinya Gong Sun Lang cukup bodoh untuk ditipu olehmu. Jika aku tidak bodoh, bolehkah aku menatapnya? Itu benar. Xiao Lei melirik Su Yun dan terus bertanya, apa yang bisa kamu lihat dari Gong Sun Lang? Seni besar dan indah. Su Yun tersenyum dan berkata, karena ini adalah pertunjukan tatap muka, aku tidak punya dupa. Aku bahkan tahu celana apa yang dia kenakan ketika dia masih kecil. Tentu saja, barang-barangnya di Xianting jelas. Mendengar ini, Xiao Lei sedikit mengernyit, tapi tidak peduli dengan lelucon Su Yun. Dia langsung bertanya, apakah dia tahu tentang Xianqi? Tahu beberapa. Su Yun menjadi serius dan mengangguk. Apa berita tentang Xianqi? Sepertinya ketika dia mengobrol dengan orang dewasa itu secara tidak sengaja menyebutkannya dan mengatakan bahwa kemungkinan besar lokasi Xianqi saat ini adalah di selatan. Selatan. Xiao Leng tercengang. Apakah yang dia maksud adalah selatan negeri dongeng? Ya. Tanah peri selatan begitu besar sehingga kamu harus tahu lebih banyak tentang konsep selatan daripada aku. Bukankah berita ini sama dengan yang kamu tidak tahu? Xiao Yi menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku khawatir hanya selatan sudah cukup untuk Xianting. Ini hanya arahan umum yang dikatakan orang dewasa kepada Gong Sun Lang. Aku dapat melihat ingatan dan pikiran Gong Sun Lang. Aku tahu apa yang dikatakan orang dewasa. Aku merasa orang dewasa tampaknya mengetahui posisi umum, tetapi jelas tidak begitu kabur. Jika aku menebak dengan benar, Xianting seharusnya mengunci area di mana Xianqi mungkin muncul, dan itu tidak besar. Su Yun berkata dengan serius. Tapi Gong Sun Lang tidak tahu berita Xianqi. Di mana kamu harus mulai? Bisakah kamu juga memiliki hubungan dengan orang dewasa dan menggunakan teknik besar dan indah padanya? Gong Sun Lang belum pernah melihat apapun di dunia. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan padanya. Tapi orang dewasa ini berbeda. Sebagai utusan tingkat keempat, dia bisa merasakan keterampilan sihir apapun untuk mengintip ke dalam pikirannya. Aku khawatir dia akan berbalik melawanmu segera setelah kamu membuat bergerak. Pikir Xiao Wei. Aku tahu aku tidak cukup bodoh untuk melakukan ini. Jangan khawatir. Meskipun Gong Sun Lang hanya memegang kendali saat ini, dia dapat digunakan sebagai terobosan. Terobosan? Terobosan apa? Terobosan Xianting. Su Yun mengangkat mulutnya sedikit dan berkata dengan suara rendah, jika aku tidak datang ke Xianting sebelumnya, Xianting sekokoh sup emas bagi aku. Pemahaman aku tentang itu terbatas pada informasi yang kamu berikan kepada aku, dan kadang-kadang ini informasi bahkan tidak penting. Bagaimanapun, status kamu rendah, kekuatan kamu rendah, kemampuan kamu terbatas, dan kamu tidak dapat menyentuh terlalu banyak hal penting, tetapi Gong Sun Lang berbeda, meskipun ia adalah utusan yang pangkatnya lebih rendah seperti kamu, dia dikaitkan dengan utusan peringkat 4, dan utusan peringkat 4 ini sebenarnya terhubung dengan utusan peringkat 3. Aku khawatir jika hubungan bersama ini berlangsung lapis demi lapis, itu harus terhubung dengan Presiden Pengadilan Abadi. Dengan cara ini, Pengadilan Abadi, yang sekokoh emas, tidak lagi bisa dihancurkan di depanku. Apa yang kamu katakan sangat bagus, tetapi berapa banyak energi yang dapat dimiliki Gong Sun Lang? Sangat sulit bagimu untuk mendapatkan berita dari utusan urutan keempat melalui dia, apalagi utusan urutan ketiga. Terlebih lagi, itu tidak mungkin. Xiao Lei mengerutkan kening dan tidak setuju dengan pernyataan indah Su Yun. Namun, Su Yun tidak takut sama sekali dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Xiao Er, aku punya rencana. Pipi Xiao Xiao memerah dan berkata, Hua Xiao Xiao tidak ada di sini. Kamu sebaiknya memanggil aku Xiao. Bukankah mereka semua sama? Bukankah itu bagus? Hari berikutnya. Kakak Gong Sun, bagaimana perasaanmu? Su Yun mendorong pintu dengan sembarangan, melirik Gong Sun Lang yang duduk di tengah barisan Dharma dan tersenyum. Aku merasa tubuh aku semakin hangat dan lebih hangat, dan aliran ki abadi dalam denyut nadi abadi menjadi lebih lancar dan lebih lancar. Terutama indera sangat tajam sekarang, tetapi keterampilan besar dan indah ini. Bagaimana mengintip ke dalam pikiran orang lain?
Bagaimana perasaan aku bahwa metode kultivasi ini tampaknya salah? Gong Sun Lang menarik napas dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Kenapa ada yang salah? Kamu tidak meragukan guru kamu tidak meragukan guru kamu. Saudara Gong Sun, meskipun kamu sepadan dengan saudara aku, sebenarnya aku juga guru kamu. Jika kamu meragukan metode pengajaran aku lagi dan sekali lagi, sangat sulit untuk mengajarkan keterampilan yang hebat dan indah ini. Ah, kakak, apa itu? Aku sama sekali tidak meragukan maksudmu. Gong Sun Lang berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat bahwa Su Yun tampak sedikit marah. Aku tahu saudara Gong Sun tidak bermaksud demikian. Nah, karena kamu ingin tahu apakah latihan ini efektif atau tidak, lebih baik. Setelah 3 hari, kamu seharusnya dapat terlebih dahulu memasuki ambang seni Dalinglong. Kami akan coba saja. Mari kita ambil Hua Xiao Xiao sebagai objek uji. Bagaimana? Ah, itu bagus. Gong Sun Lang bergegas. Dia sudah menggosok tangannya dan tidak bisa menunggu. Karena kamu ingin melihat hasilnya dalam 3 hari, kamu harus bekerja lebih keras dalam 3 hari ini. Su Yun duduk di tanah dan menghela nafas. Sejujurnya, saudara Gong Sun, aku baru saja belajar sedikit tentang istana Dalinglong. Keterampilan Dalinglong yang sangat kuat benar-benar mengintip hati orang dan membaca ingatan. Setiap makhluk abadi telanjang di depan. Kamu. Ketika saudara Gong Sun kuat di masa depan, Dake dapat langsung pergi ke istana Dalinglong untuk mendapatkan keterampilan real Dalinglong untuk berlatih. Siapa yang berani menghentikannya? Kuat. Setelah mendengar ini, Gong Sun Lang mendengus dan tersenyum. Jika aku kuat, apakah itu lebih dari keterampilan yang besar dan indah? Ada begitu banyak senjata ajaib di dunia peri. Bukankah aku mendapatkan semuanya? Itu benar. Su Yun tersenyum. Kemudian dia melihat ke kiri dan ke kanan, mendekati Gong Sun Lang dan bertanya dengan suara rendah, Kakak Gong Sun, apakah kamu kenal Xianqi? Kolam peri. Gong Sun Lang menoleh dan menatap Su Yun, apakah menurutmu ada beberapa orang di dunia peri yang tidak tahu tentang Xianqi? Ah, haha juga. Tapi saudara Gong Sun, kolam peri sangat ajaib sehingga tak terhitung banyaknya makhluk abadi yang mengintipnya untuk waktu yang lama. Tindakan apa yang ada di istana peri? Su Yun bertanya dengan hati-hati. Gong Sun Lang meliriknya dengan aneh dan berkata, Xianting secara alami mencari Xianqi, tetapi mengapa kamu bertanya? Masalah ini adalah rahasia Xianting saat ini. Aku menyarankan kamu untuk tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Kakak Gong Sun, tidakkah kamu memperlakukanku seperti saudara? Hanya ada kamu dan aku di sini. Tidak ada orang ketiga yang akan tahu apa yang kamu dan aku katakan. Apa yang kamu takutkan? Aku mengatakan ini karena aku menganggapmu sebagai milikku. Saudara, mengapa kamu tidak memperlakukan Su Yun sebagai penjahat? Saudaraku, kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang Xianqi. Lagi pula, aku hanya seorang utusan tanpa pangkat. Gong Sun Lang berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Tampaknya dia berpikir Su Yun ingin menjebaknya dan menanyakan beberapa berita terkait Xianqi. Su Yun menggunakan keterampilan hebat dan indah untuk Gong Sun Lang. Dia tahu masa lalu Gong Sun Lang, memahami kepribadian orang ini, dan memahami pemikiran hati-hati Gong Sun Lang. Dia segera tersenyum dan berkata, Kakak Gong Sun, aku tidak tertarik dengan Xianqi. Merupakan berkah bagi orang-orang seperti aku untuk memasuki Xianqi, tetapi wajar jika aku tidak bisa. Di mana lokasi spesifik Xianqi, aku tidak tahu. Peduli. Alasan mengapa aku memberitahu kamu seperti ini adalah aku masih berharap saudara Gong Sun kamu dapat memasuki kolam abadi ini dan menjadi abadi yang hebat. Kamu dapat melindungi kami di masa depan. Mau aku masuk ke kolam peri? Gong Sun Lang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sejujurnya, saudaraku, aku sebenarnya salah satu orang yang ditugaskan oleh Xianting untuk memasuki kolam, tapi akulah yang menebusnya nanti. Meskipun aku berharap untuk melakukannya. Memasuki kolam Xianqi, kemungkinannya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Ada lebih dari 100 orang yang menebusnya nanti. Mengapa aku tidak ingin menjadi makhluk abadi yang hebat di kolam Xianqi, tetapi aku tidak memiliki peluang? Gong Sun Lang menghela nafas lagi dan lagi, tampak tak berdaya. Setelah mendengar ini, Su Yun menoleh, tersenyum tiba-tiba dan berbisik, Kakak Gong Sun, kesempatan itu tidak diberikan oleh orang lain, tetapi dimenangkan oleh dirimu sendiri. Jika kamu begitu tidak dikenal dan tidak melakukan apa-apa, bagaimana kamu bisa memasuki kolam abadi? Jantung Gong Sun Lang tiba-tiba melonjak, matanya terbuka lebar, dan menatap Su Yun, Kakak, apa maksudmu? Sudahlah, apa maksudku, saudara Gong Sun, aku akan bertanya padamu dulu. Pertanyaan apa, kamu bertanya? Su Yun berhenti dan berkata dengan serius, aku bertanya kepada kamu, apakah kamu bersedia memasuki kolam peri ini? Kenapa tidak? Gong Sun Lang menjawab hampir tanpa ragu-ragu, tetapi ketika suaranya jatuh, dia tampak sedih dan menghela nafas, tapi aku rela menjadi tidak berguna. Tidak ada kesempatan, bahkan jika aku melihat melalui air musim gugur, aku tidak bisa memasuki kolam peri. Namun, ketika Gong Sun Lang mengatakan ini, Su Yun tersenyum misterius dan berkata, sebenarnya, jika kamu ingin memasuki kolam abadi, bukan berarti tidak ada cara untuk mendapatkan berkah ini. Itu tergantung pada apakah kamu bersedia untuk melakukannya. Melakukannya atau tidak. Mata Gong Sun Lang berbinar, menelan ludahnya, mencondongkan tubuh ke wajahnya dan berbisik, saudaraku, dengarkan apa yang kamu maksud, apakah kamu punya cara? Ya, tentu saja, Su Yun tersenyum.
1109 subscribe Penatua. Mendengar kata-kata Suyun, mata Gongsun Lang hampir bersinar dan jantungnya berdetak kencang. Dia buru-buru meraih tangan Suyun dan berkata dengan penuh semangat, "Jalan apa? Saudara, katakan padaku dengan cepat. Apa jalannya?" "Batuk, Saudara Gongsun, lepaskan pengirimannya dulu." Suyunman berkata dengan gelisah. Ketika Gongsun Lang mendengar ini, dia menemukan bahwa dia telah kehilangan sikapnya. Dia dengan cepat melepaskan tangannya, tetapi pikirannya masih di kolam abadi. Dia buru-buru bertanya, "Kakak, katakan saja. Jangan khawatirkan aku. Kamu selalu mengatakan setengah dari ini. Kamu harus membuatku khawatir sampai mati." Oke, aku akan mengatakannya secara langsung." Suyun menghela nafas dan berkata dengan lugas, "Faktanya, Saudara Gongsun, kamu memiliki keuntungan yang lebih kuat daripada yang lain, tetapi kamu tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Bahkan jika kamu adalah penerus kandidat Xianqi, itu tidak berguna. Tidak masalah. Kamu dapat mengetahui tentang Xianqi pada awalnya, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa di sini. Tidakkah kamu tahu bahwa aku juga sangat kasihan kepada kamu? Jika Saudara Gongsun bersedia melakukan sedikit pun, aku khawatir situasi saat ini tidak akan seperti ini. Saudara Gongsun mungkin tidak berbicara dengan Saudara Yu di tempat ini." Mendengarkan kata-kata Suyun, Gongsun Lang merasa ada yang ingin dia katakan dan segera bertanya, "Saudaraku, apa maksudmu?" Dikatakan bahwa Saudara Gongsun memiliki hubungan yang baik dengan orang dewasa dari utusan peringkat keempat. Aku tidak tahu apakah berita itu benar atau salah. Suyun membungkuk dan berbisik. Berita itu benar. Gongsun Lang tidak mengatakan siapa orang dewasa itu. Jelas, dia sangat berhati-hati, tetapi Suyun sudah tahu identitas orang dewasa itu, jadi tidak masalah apakah dia mengatakannya atau tidak. "Kalau begitu, utusan peringkat keempat harus mengetahui berita Xianqi. Mengapa kamu tidak mendapatkan berita darinya?" tanya Suyun. "Dapatkan informasi dari orang dewasa." Gongsun tercengang. Dia menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak mau? Tapi bagaimana mungkin orang dewasa memberitahuku hal seperti itu? Ini tidak mungkin. Aku tidak meminta kamu untuk bertanya secara langsung. Jika kamu bertanya secara langsung, orang dewasa secara alami tidak dapat memberitahu kamu." Suyun tersenyum, "Kamu dapat menggunakan metode lain untuk mendapatkan informasi." Gongsun Lang tidak bodoh. Suyun berkata begitu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia maksud? Dia tidak marah pada Suyun, tetapi menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Suyun melihatnya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Entah sampai kapan, Gongsun Lang mengangkat kepalanya dan bertanya, "Kakak, caramu masih kurang bagus." Kakak Gongsun tidak percaya diri. "Atau tidak bisakah kamu mendapatkan informasi tentang Xianqi dari orang dewasa itu?" Suyun bertanya. "Tidak bisa dikatakan tidak bisa, tapi orang dewasa memperlakukanku seperti gunung. Jika aku memperlakukannya seperti ini, jika dia tahu, bukankah aku akan mati tanpa tempat pemakaman?" Gongsun Lang berkata dengan sedikit ketakutan. "Bagaimana?" Suyun menatap dan berkata dengan tegas, "Kakak Gongsun, kamu baik untuk orang dewasa itu. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan menyalahkanmu. Apa yang kamu katakan? Kalau dipikir-pikir, apa tujuanmu mendapatkan Xianqi? Jika kamu bisa memasuki kolam abadi, kamu pastilah seorang immortal yang hebat. Tidak bisakah kamu membantu orang dewasa lebih banyak pada waktu itu? Lebih berguna untuk orang dewasa itu. Dalam akhirnya, bukan orang dewasa yang diuntungkan. Jika kamu memikirkannya lagi, kamu berada di posisi tinggi dan banyak hal tidak dapat membantu diri kamu sendiri. Xianqi bukan makhluk abadi di luar. Aku khawatir semua makhluk abadi di Xianting, kamu melakukannya. Bahkan, kamu tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang dewasa." Suyun berkata dengan serius. Gongsun Lang memikirkan hal ini dengan hati-hati. Faktanya, kebenarannya sangat mudah. Dia tidak bisa memahaminya, tetapi Suyun mengerti bahwa ini bukan yang dia khawatirkan, karena apa yang dikatakan Suyun berisiko. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah risiko. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, Gongsun Lang mengangkat kepalanya dan berkata, "Saudaraku, aku merasa metode kamu layak, tetapi aku khawatir semuanya akan terungkap." "Jangan khawatir, kamu tidak melakukannya sendiri. Aku akan membantumu." Suyun dengan cepat menghibur. "Jika kamu memiliki saudara untuk membantu aku secara alami jauh lebih lega." Gongsun Lang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena sudah diputuskan, saudara, kapan kita akan mulai?" "Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Jika Xianting menentukan lokasi Xianqi, aku khawatir orang-orang yang ditugaskan itu akan segera berangkat ke Xianqi. Jika kamu tidak memasuki Xianqi di depan mereka, itu tidak ada artinya, dan kamu tidak punya kesempatan." "Yah, aku akan pergi ke Yang Mulia sekarang." Gongsun Lang bergegas. "Mencari." Suyun menekannya dan berkata, "Jangan khawatir dulu. Masa lalumu yang sembrono kebanyakan sia-sia. Kamu masih perlu memikirkannya dalam jangka panjang, oke?" "Dalam jangka panjang, kakak, apa yang akan kamu lakukan?" Gongsun Lang bertanya. Suyun berpikir sejenak dan berkata, "Kakak Gongsun, untuk mendapatkan informasi tentang Xianqi, kamu harus mulai dari dua aspek. Pertama, kamu harus terlebih dahulu mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas Xianqi di Xianting. Kedua, kamu harus meluruskan strategi aksi Xianting melawan Xianqi.
Jika kamu tidak mendapatkan dua berita ini, jelas tidak cukup bagi kamu untuk mengetahui di mana Xianqi berada. Xianting memiliki cara yang aneh. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Agar aman, kamu harus lakukan dua poin ini. Lagi pula, sekali kita gagal, kita akan mati tanpa penguburan. Kamu benar, tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Langsung ke orang dewasa. Tidak, Su Yun menolak. Dengan IQ Gong Sun Lang, apa yang bisa dia katakan? Aku yakin aku harus masuk. Apa yang harus aku lakukan? Hanya menguping. Menguping, bagaimana aku bisa mencapai prestasi ini? Aku memiliki harta karun. Jika kamu berhasil menempatkannya di tempat budidaya orang dewasa, kita dapat mengandalkan senjata ajaib ini untuk menguping setiap kata dan setiap kata yang dikatakan orang dewasa. Tetapi orang biasa tidak dapat memasuki utusan tingkat keempat. Aku tidak dapat menggunakan harta ini. Jika saudara Gong Sun siap untuk mengambil tindakan, harta ini dapat diambil. Aku percaya dengan itu, setiap kata yang dikatakan orang dewasa tentang Xianqi tidak dapat lepas dari telinga kita. Su Yun berkata, lalu mengeluarkan kain merah darah dari tas luar angkasa dan menyerahkannya kepada Gong Sun Lang. Pandangan Gong Sun Lang langsung tertarik dengan kain itu. Dia tercengang, dan matanya terasa sedikit tidak bisa bergerak. Apa ini? Ini disebut kain mendengarkan. Dengarkan kain hati, rasanya aneh. Dari mana kau mendapatkannya? Hal semacam ini, tentu saja, adalah dunia iblis yang sebenarnya. Kata Su Yun. Dunia iblis sejati. Gong Sun Lang terkejut, itu berarti itu adalah senjata ajaib. Itu senjata ajaib, kakak Gong Sun, beraninya aku menggunakannya. Terlebih lagi, ini Xianting. Aku tidak bisa membawanya. Kakak Gong Sun, kamu terlalu banyak berpikir. Su Yun bergegas. Itu bukan senjata ajaib. Gong Sun Lang menghela nafas lega, dengan hati-hati mengambil alih kain hati mendengarkan merah, melihat dengan seksama untuk sementara waktu, melihat bahwa tidak ada senjata ajaib yang meluap, segera lega dan berkata, saudaraku, apakah ini benar-benar berguna? Bagaimana cara menggunakannya? Apakah kamu tidak akan ditemukan? Kinerja penyembunyian benda ini sangat bagus. Tidak memiliki nafas, kecuali terlalu mencolok, yang lainnya tidak akan menarik perhatian orang lain. Jika kamu dengan santai meletakkannya di tanah kultivasi orang dewasa, itu akan baik-baik saja. Itu bagus. Aku akan mengambil kesempatan dan mengirimkannya. Gong Sun Lang mengangguk dan berkata, baiklah, kamu pergi sekarang. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Aku akan menunggumu di sini. Kamu dapat menanyakan tentang kolam peri sambil berlatih seni yang besar dan indah. Bagus. Gong Sun Lang mengangguk dan tiba-tiba berkata dengan serius, saudaraku, jika ini bisa dilakukan, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku lega mendengar kata-kata kakak. Tunggu beritaku. Gong Sun Lang mengatakan itu dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Melihat ini, Su Yun tersenyum, langsung menyilangkan kakinya dan mulai bermeditasi. Selanjutnya terserah Gong Sun Lang. Kekuatan Gong Sun Lang tidak kuat, dan bakatnya tidak menonjol. Kontaknya yang disebut di Xianting tidak dikumpulkan oleh dirinya sendiri, tetapi diakumulasikan oleh orang dewasa untuknya. Su Yun benar-benar tidak tahu mengapa orang yang tidak pintar seperti itu disukai oleh utusan peringkat keempat. Tubuhnya bukanlah konstitusi khusus. Jika dia berlatih sendiri, dia mungkin tidak bisa menjadi talenta hebat di masa depan. Jika demikian, maka hanya ada satu kemungkinan. Seharusnya ada hubungan khusus antara Gong Sun Lang dan orang dewasa itu. Namun, ketika menggunakan teknik The Linglong pada Gong Sun Lang, hubungan ini tidak ada dalam ingatan Gong Sun Lang, jadi mungkin hanya orang dewasa yang tahu. Su Yun memikirkannya dan tidak bisa memikirkan petunjuk, jadi dia harus menyerah dan terus duduk-duduk. Aku makan banyak ramuan Xianting sebelumnya. Aku hanya memanfaatkan kungfu ini untuk mencernanya. Tak lama, Su Yun merasakan semburan kekeringan dan panas datang dari tubuhnya. Ada tanda-tanda samar terobosan. Su Yun mengerutkan kening. Ini Xianting. Bukan hal yang baik untuk menerobos di sini. Visi apapun akan menarik perhatian orang lain, yang bukan hal yang baik untuk situasi Su Yun saat ini. Tekan dulu. Su Yun berbisik dan menghentikan pencernaan pil. Ditekan. Berapa banyak orang yang tidak bisa membuat terobosan? Kamu bisa membuat terobosan. Kenapa tidak? Pada saat ini, Ling Qingyu di kotak pedang tiba-tiba membuka mulutnya. Su Yun tercengang dan tiba-tiba memikirkan kotak pedang. Ya, karena aku khawatir tentang perubahan di sini, mengapa tidak menerobos di dalam kotak pedang? Memikirkan hal ini, Su Yun dengan cepat mengeluarkan kotak pedang yang tersembunyi. 1110. Meskipun Jianzu sudah terkenal sejak lama, hanya sedikit orang yang tahu kotak pedangnya. Su Yun tidak khawatir Gong Sun Lang akan melihatnya, jadi dia langsung meletakkan kotak pedang di samping dinding, dan generasi selanjutnya memasuki kotak pedang dan memasuki dunia pedang. Dunia kotak pedang benar-benar berbeda dari Xianting di luar. Bahkan jika Su Yun membuat gerakan gemetar di sini, tidak akan ada kesadaran di luar. Setelah memasuki dunia kotak pedang, Ling Qingyu diam-diam berdiri di atas platform pedang putih salju. Platform pedang melayang di udara seperti awan putih. Su Yun jatuh di platform pedang dan duduk berlutut. Ling Qingyu datang perlahan, melirik Su Yun dan berkata dengan lemah, mengapa kamu tiba-tiba menyerap begitu banyak energi? Apakah kamu minum pil? Ya, aku tidak hanya makan, tapi juga banyak.
Suyun berkata, semuanya adalah pil dari Xianting. Mereka benar-benar luar biasa. Sebelum efek ini diserap, mereka merasa bahwa denyut abadi di tubuh mereka siap untuk bergerak dan ada tanda-tanda transformasi. Semua pil di Xianting berasal dari Departemen Pil. Dapat dikatakan bahwa Departemen Pil Xianting sangat bagus di seluruh dunia peri. Bagaimana kamu bisa meminum pil ini tanpa reaksi? Kata Ling Qingyu. Suyun mendengarkan dan ragu, hujan cerah, sepertinya kamu tahu sesuatu tentang Xianting. Aku baru mengenal Xianting sedikit ketika aku bebas. Terlebih lagi, kamu telah berurusan dengan orang-orang Xianting dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana aku bisa tidak tahu apa-apa? Kamu tidak harus mengerti. Apa menurutmu aku ikut campur? Tidak ada hujan, aku tidak bermaksud begitu. Suyun bergegas. Ling Qingyu memberinya tatapan putih, bersenandung dan berjalan pergi. Wajah kecil itu masih memiliki kekesalan yang tak terhapuskan. Sepertinya dia masih marah tentang hal terakhir. Suyun tidak berani memprovokasi Ling Qingyu saat ini, belum lagi waktu yang mendesak, dan dia tidak berniat membuang waktu. Dia langsung duduk, mendesak denyut nadi abadi, dan mencerna semua efek pil di tubuhnya. Dengan volatilisasi kemanjuran yang terus-menerus di tubuhnya, suhu di tubuh Suyun juga meningkat secara bertahap. Orang menjadi kering dan panas. Berdiri di sampingnya, kamu dapat melihat bahwa seluruh kulitnya sangat merah. Namun segera, kulit merah tiba-tiba menjadi biru tua lagi, dan suhunya juga turun drastis. Tanda-tandanya cukup mirip dengan yang ditunjukkan ketika pil jahat diserap di gerbang 8 harmoni. Wow! Pada saat ini, dua awan keberuntungan tiba-tiba muncul di kiri dan kanan Suyun, satu merah, seperti nyala api, dan yang lainnya biru tua, seperti air kolam yang dingin. Mereka berputar di sekitar Suyun seperti ikan berenang. Dalam proses rotasi, kedua awan keberuntungan itu perlahan memanjang, dan akhirnya berubah menjadi dua naga roh dengan warna berbeda, mengelilingi seluruh tubuh Suyun. Setiap kali mereka berputar, napas seperti laba-laba meluap dari naga roh dan meresap langsung ke tubuh Suyun. Suyun terengah-engah, dan tubuhnya menjadi sangat aneh. Wajah kirinya berkeringat, sementara wajah kanannya membeku. Ling Qingyu, berdiri di kejauhan, melihat pemandangan ini. Dia berjalan perlahan dengan sedikit alis. Dia berjalan sangat ringan. Dia hampir tidak mengeluarkan suara di setiap langkah. Tanpa sadar, dia berdiri di belakang Suyun. Napas Suyun menjadi semakin sering, dan rongga hidungnya sangat besar, seolah-olah dia tidak bisa bernapas, dan tubuhnya kadang-kadang bergetar dan membengkak, yang sangat aneh. Pada saat ini, Ling Qingyu tiba-tiba mengangkat catkinnya, mengulurkan bawang hijau seperti jari giok dan dengan lembut mengarahkannya ke bagian belakang kepala Suyun. Ujung jari itu seperti teratai, dan tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang berkilauan. Cahaya itu seperti gelombang dan riak biru, berayun ke seluruh tubuh Suyun, dan segera menghilang. Kemudian, Ling Qingyu mundur perlahan, menjauhkan diri dari Suyun lagi dan berdiri di samping. Sesaat kemudian, dua naga roh yang berputar di sekitar Suyun langsung bergegas ke tubuh Suyun dan menghilang. Tubuh Suyun meledak lingkaran demi lingkaran halo. Lingkaran cahaya ini berwarna biru dan merah, terutama cerah. Mereka bertahan sekitar setengah kolom dupa sebelum mereka benar-benar menghilang. Suyun tampaknya pulih dari meditasi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengambil napas, dan kemudian perlahan membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari pupilnya. Sinar cahaya tampak menutupi seluruh alam semesta dan bintang-bintang. Mereka melayang dalam cahaya seperti bintang dan langsung pergi ke kejauhan, seolah-olah mereka menghubungkan seluruh dunia pedang. Dipromosikan. Suyun mengalihkan pandangannya ke tangan kanannya dan berbisik. Dia tidak merasakan perubahan yang jelas di tubuhnya, tetapi dia jelas tahu di dalam hatinya bahwa dia telah menerobos. Ini adalah perasaan bahwa dia dapat memahami segalanya tanpa sengaja merasakan, sublimasi yang tidak jelas tetapi jelas. 4 produk abadi Ling Xuan. Sungguh menakjubkan untuk menempatkannya pada saat ini. Lagi pula, waktu Suyun untuk memasuki negeri dongeng terlalu singkat. Dia bisa bergegas ke kultivasi 4 nilai Ling Xuan abadi dalam waktu yang singkat. Jika dia mengatakannya, aku khawatir tidak ada makhluk abadi yang akan mempercayainya. Suyun, bagaimana perasaanmu? Ling Qingyu di kejauhan datang, tapi suaranya masih sangat dingin. Bagus. Suyun berdiri dan meregangkan otot dan tulangnya. Alam di balik Ling Xuan abadi tidak hanya terkait dengan kekuatan, tetapi juga terkait dengan keadaan pikiran, langit dan bumi, dan semua hal. Ketika seseorang mencapai alam itu, arah lanjutannya bukan lagi hanya bagaimana beradaptasi dengan semua hal, tetapi sebaliknya, untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Menyesuaikan semuanya dengan dirinya sendiri. Suyun tercengang. Titik lurusnya adalah membuat segala sesuatu tunduk pada diri mereka sendiri, mengendalikan segala sesuatu, dan mencapai keadaan yang setara dengan Sang Pencipta. Apakah kamu sedang bercanda? Apakah kamu pikir kamu bisa disebut pencipta di tempat seperti benua Tianwu? Ling Qingyu bertanya. Begitu dia mengatakan ini, Suyun tertegun sejenak dan terdiam. Memang, diri saat ini memang ada seperti pencipta di benua Tianwu, tetapi itu sekecil kerikil di dunia peri. Dia menikmati kata-kata Ling Qingyu dengan hati-hati, dan orang-orang juga berpikir. Meskipun kekuatan Ling Qingyu tidak kuat, visi dan pendapatnya selalu dapat mencerahkan mata orang. Terkadang, Suyun tidak menganggap kultivasinya lebih rendah. Mungkin bahkan beberapa makhluk abadi tidak dapat menyadari apa yang dia katakan.
Ling Qingyu mungkin tidak cukup tahu. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Su Yun. Ling Qingyu di sana tiba-tiba berteriak. Su Yun tertegun dan mendongak, hujan cerah, ada apa? Seseorang akan datang. Seseorang. Su Yun bingung, tetapi segera mengerti siapa yang dimaksud Ling Qingyu. Dia segera bangkit dan dengan cepat meninggalkan dunia kotak pedang. Wow. Cahaya putih keluar dari dunia kotak pedang, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia. Ini Su Yun. Dia dengan cepat meletakkan kotak pedang di tanah dan melihatnya. Segel di gerbang tanah budidaya telah mengendur. Tak lama, segel dibuka dan gerbang langsung didorong terbuka. Seorang pria masuk dengan cepat. Begitu Su Yun melihat pengunjung, dia segera memasang wajah tersenyum dan menyapanya, "Kakak Gongsun, bagaimana situasinya?" Dia melihat Gongsun Lang bergegas ke meja, membentangkan sepotong kecil kain di atas meja, dan kemudian menyuntikkan sedikit roh peri ke dalam kain. Tak lama, kain itu melayang, terlipat dengan cepat di udara dan menjadi bentuk mulut. Senjata ajaib telah ditempatkan di kamar orang dewasa. Sekarang, jika orang dewasa berbicara tentang apapun tentang Xianqi di dalam ruangan, aku dapat memahaminya dengan jelas melalui ini. Gongsun Lang menghela napas lega dan berkata kepada Su Yun. Kemudian dia mendekatkan kepalanya ke mulut merah dan mendengarkan dengan seksama. Sesaat kemudian, terdengar suara dari dalam. Tapi begitu suara itu keluar, Gongsun Lang segera menyingkirkan mulut merah itu. Dia memandang Su Yun dan berkata dengan lemah, "Saudaraku, mari kita berhenti di sini hari ini. Aku lelah. Kembali dulu. Aku ingin istirahat. Jangan kentut. Katakan saja jika kamu tidak ingin aku mendengarkan." Su Yun mengerang, tetapi tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saudara bodoh itu akan pergi duluan. Saudara Gongsun, istirahatlah dengan baik dan pergi." Setelah mengatakan itu, Su Yun langsung mundur dari tempat kultivasi. Melihat Su Yun pergi, Gongsun Lang dengan hati-hati melepaskan mulut merahnya dan mendesaknya lagi. Mulut merah segera membuat suara tebal dan rendah. "Ketika aku pergi, tuanku sedang berbicara dengan tuan pertama. Aku percaya pertemuan ini tentang Xianqi. Aku harus mendengarkan dengan seksama dan tidak boleh melewatkan kesempatan ini." Gongsun Lang tersenyum pada dirinya sendiri dan menempelkan telinganya ke mulut merahnya. Sesaat kemudian, ekspresi Gongsun Lang menjadi bersemangat dan bersemangat, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang mengerikan. Dia tersenyum dan mendengarkan dengan seksama. Tapi dia tidak tahu bahwa sesosok sedang tertawa di koridor tidak jauh. Gongsun Lang mendapat berita tentang Xianqi, yang setara dengan itu aku juga mendapat berita. Aku tidak menyangka semuanya akan begitu lancar ketika aku datang ke Xianting kali ini. Su Yun berbisik, memikirkan rencana di belakangnya. Aku tidak tahu berapa banyak makhluk abadi yang kuat yang menatap kolam peri ini. Seberapa sulit untuk memilikinya, Su Yun tidak memiliki keuntungan dan hanya bisa bertarung. Gongsun Lang tidak tahu apa-apa tentang berita Xianqi. Yang dia tahu hanyalah dari orang dewasa, tetapi orang dewasa itu hanyalah utusan tingkat keempat. Mungkin dia hanya tahu posisi umum, tetapi tindakan spesifik Xianting mungkin tidak sepenuhnya dikuasai. Jika dia dapat mempelajari semua tindakan rinci Xianting pada Xianqi, Su Yun akan sepenuhnya mengambil inisiatif dan membiarkan lawannya menjadi Xianting, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Sisanya jauh lebih sederhana. Gongsun Lang menggunakan senjata ajaib yang diberikan oleh Su Yun untuk memata-matai berita, sementara Su Yun menggunakan teknik besar dan indah untuk mendapatkan berita Xianqi dari Gongsun Lang. Jika sesuatu terungkap, Xianting hanya akan menemukan kepala Gongsun Lang. Su Yun bisa melarikan diri, jadi itu yang paling aman untuk dilakukan. Su Yun telah tinggal bersama Xiao Lei selama 2 hari sebelum dia pergi ke tempat Gongsun Lang. Atas dasar memurnikan pikirannya dan memperkuat otaknya dan mengajarinya Dalinglong, Su Yun diam-diam menampilkan Dalinglong kepadanya dan melihat sekilas rahasia Xianqi. Dalam beberapa hari, Su Yun melihatnya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.